Selamat pagi, Bapak Ibu, yang sudah hadir dalam kegiatan webinar hari ini. Terima kasih untuk waktunya, senang bisa bertemu bersama-sama dengan Bapak Ibu. Hari ini Asosiasi Peneliti Indonesia di Korea menyelenggarakan kegiatan webinar, khususnya dari klaster kebencanaan, infrastruktur sipil, arsitektur, dan tata kota. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak-Bapak yang saya hormati. Pertama, Ibu Ketua Klaster Kebencanaan Infrastruktur Sipil, Arsitektur dan Tata Kota APIK, Ibu Yohana. Yang saya hormati Bapak Iksan selaku narasumber. Selamat pagi, Pak. Yang saya hormati Bapak Bambang Sunardi. Pagi, Pak. Yang saya hormati juga Bapak Bambang Sunardi sebagai pemateri juga pada hari ini. Selamat pagi, Pak. Terima kasih waktunya. Selamat pagi, Pak. Saya mewakili pengurus APIK mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan kami percaya kegiatan hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Semoga lewat kegiatan webinar hari ini banyak informasi yang bisa dibagikan. Bukan hanya itu, peluang kerjasama juga bisa kita bahas bersama-sama. Saya serahkan waktu dan tempat kepada Ibu Moderator, Ibu Yohana. Terima kasih. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Ivan. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya dan rekan kolega dan utamanya narasumber yang terhormat. Baiklah, para hadirin peserta webinar sekalian, langsung saja kita masuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang kita tunggu, yaitu penyampaian makalah dari setiap pemateri, dan nanti setelah pemaparan materi akan kami sediakan sesi tanya jawab dan diskusi. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah kami umumkan melalui flyer, webinar pada pagi ini mengambil tema mengenal lebih dekat potensi, mitigasi, dan pemetaan sebagai upaya pengurangan risiko bencana. Untuk itu kita membutuhkan informasi dari webinar ini nanti dari para narasumber kita, dan semoga kedepannya bisa bermanfaat buat kita semuanya. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Pada webinar ini tentunya sangat penting ya untuk diikuti karena akan banyak sekali informasi yang kita dapatkan, dan informasi itu akan lebih dipahami jika nanti ada diskusi yang interaktif dan efektif, sehingga nanti saya harap seluruh hadirin di webinar ini bisa mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Dan ada beberapa ketentuan pada acaranya nanti. Nanti penyampaian materi untuk setiap pembicara kami berikan waktu maksimal 30 menit. Dan selama pembicara menyampaikan materinya, dimohon peserta untuk tidak melakukan interupsi dan mematikan voice-nya dan menutup video. Kemudian sesi tanya jawab akan dibuka setelah ketiga pembicara menyampaikan materi. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan sedikit mengenai sedikit biografi dari para narasumber kita hari ini. Yang pertama, kita memiliki narasumber dari APIK sendiri, Asosiasi Peneliti Indonesia di Korea, yaitu Bapak Ivan Kristianto Singgi. Bapak Ivan ini menerima bachelor degree dan master degree-nya itu di Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia, yang masing-masing pada tahun 2009 dan 2010. Dan gelar doktoral yaitu PhD diperoleh di Teknik Industri di Universitas Nasional Busan, Korea Selatan pada tahun 2017.
Kemudian bekerja sebagai peneliti postdoktoral dan research assistant profesor di Departemen Teknik Industri dan Manajemen di Postek ya, kemudian menjadi peneliti postdoktoral di Departemen Teknik Industri dan Sistem Korea Advanced Institute of Science and Technology atau KAIS di Korea Selatan. Kemudian saat ini Ivan sendiri adalah seorang peneliti postdoktoral di Quantum Machine Learning Laboratory, School of Industrial Management Engineering Korea University, Korea Selatan. Minat penelitiannya meliputi Operation Research, Machine Learning, Serious Game Development, and Quantum Annealing. Iwan adalah anggota KIE, Telok, dan Asosiasi AI Korea Selatan. Iwan menerima Best Student Paper Award di konferensi IJIE 2013 dan Korean Government Scholarship Excellent Academic Achievement Award pada tahun 2014. Ya, luar biasa sekali. Kemudian saya bacakan narasumber kita, Pak Iksan, sedikit biografinya. Pak Iksan meraih magister di bidang Teknik Kelautan pada Universitas UMI Makassar pada tahun 2019 dan bekerja di BMKG sejak tahun 1996 pada bidang keahlian geofisika. Pengalaman jabatan yang dimiliki oleh Pak Iksan antara lain Kepala Seksi di Stagiof Kelas Kupang tahun 2012 hingga 2016. Yang kedua, Kepala Bidang Observasi di Balai Besar MKG Wilayah 4 Makassar tahun 2016 hingga 2018. Kemudian yang berikutnya menjadi Kepala Stasiun Geofisika kelas 2 dan Pasar tahun 2018 hingga 2020. Dan keempat, sebagai Kepala Stasiun Geofisika kelas 1 Yogyakarta tahun 2020 hingga 1 September 2022. Dan saat ini memilih untuk melanjutkan pada jabatan fungsional PMG Madya di Stasiun Geofisika Sleman, Yogyakarta. Dan Pak Iksan sendiri pernah mendapat penghargaan dari Menteri PAN-RB oleh Bapak Almarhum Cahyokumolo sebagai pelopor pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi di lingkungan BMKG pada tahun 2020. Dan yang terakhir, yang ketiga dari narasumber kita, Pak Bambang Sunardi. Pak Bambang Sunardi ini memiliki pengalaman dalam pekerjaan dari pertama 2015 hingga 2017 sebagai peneliti muda Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG Jakarta, Indonesia. Kemudian sebagai peneliti madya tahun 2018 hingga 2021 di Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG Jakarta, Indonesia. Dan hingga sekarang sebagai pengamat meteorologi dan geofisika atau PMG Madya di Stasiun Geofisika Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Dan Pak Bambang Sunardi ini juga sudah memiliki publikasi yang sangat luar biasa banyak dalam 5 tahun terakhir. Nanti silakan para hadirin bisa browsing di internet mengenai itu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan saja ke sesi pertama pada webinar kita pagi ini, memasuki pemateri yang pertama. Kami persilahkan Pak Iksan. Ya, terima kasih Bu Yana. Saya pertama ya. Halo. Aduh, suara saya kedengaran? Enggak, Pak. Halo, apa kami? Ya, suara saya kedengaran tadi sedikit. Ya, saya ada gangguan sedikit jaringan. Baik. Nggak stabil nih jaringan saya nih. Oke, terima kasih Bu Yohana ya atas kesempatannya. Yang saya hormati teman-teman di APIK dan Bapak Ibu semua peserta Zoom pada pagi hari ini. Saya kira saya yang ketiga gitu ya, ternyata saya yang pertama. Oke, saya mohon izin untuk share screen ya, presentasi saya. Sudah terlihat ya? Terlihat nggak? Iya, sudah Pak. Oke, ya. Tadi sudah saya diperkenalkan oleh moderator Bu Yohana. Jadi pagi ini saya izin menyampaikan terkait upaya mitigasi bencana tsunami melalui kegiatan Tsunami Ready Community. Jadi Tsunami Ready Community ini merupakan kesiapsiagaan berbasis pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat yang digagas oleh UNESCO IOC, ya.
Jadi ini merupakan salah satu wujud peran serta masyarakat dalam upaya untuk kesiapsiagaan masyarakat. Jadi mitigasi berbasis masyarakat haruslah menjadi paradigma baru dalam manajemen bencana di Indonesia, karena memang kita tahu sendiri bahwa Indonesia merupakan daerah yang rawan sekali bencana. Jadi partisipasi masyarakat di wilayah bencana dalam upaya kesiapsiagaan itu kan dapat mengurangi risiko, minimalkan risiko datang jatuhnya korban jiwa dan juga harta benda, gitu ya. Nah, oke, saya langsung saja ya, saya izin langsung pada paparan saya. Ya, sebentar, saya kecilkan dulu ini. Oke, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa percontohan Tsunami Ready UNESCO merupakan salah satu kegiatan yang dibahas oleh UNESCO untuk mendukung UNDP tahun 2020 dan tahun 2021. Di mana di dalam kegiatan ini ada statement dan keputusan yang disampaikan dalam forum forum 53 tahun 53 yang kelima IOC, pertama dari ketua ICG yang menyampaikan bahwa ICG itu mendorong negara-negara anggota untuk berkomitmen menerapkan pedoman dan indikator Tsunami Ready, ya, dan memberikan akses terbuka kepada semua masyarakat untuk mengakses data-data seperti batimetri, kemudian data evakuasi yang akurat dalam rangka mendukung komunitas siap siaga, komunitas siap tsunami, gitu ya. Kemudian juga ada salah satu rekomendasi pentingnya adalah yang disampaikan dalam suatu draft implementasi rencana program tsunami decade PMBB, yaitu adalah bagaimana membuat suatu mencapai suatu safe ocean. Safe ocean itu adalah kita harus mengerti bahwa safe ocean adalah bahwa tidak ada laut ataupun samudra, gitu ya, yang tidak memiliki bahaya. Salah satunya adalah tsunami. Di malam rekomendasi disampaikan adalah bagaimana membuat 100% masyarakat yang berisiko tsunami yang berada di sisir pantai, gitu ya, siap untuk dan tahan terhadap tsunami pada tahun 2030. Itu melalui implementasi program Siap Tsunami Ready. Jadi ini merupakan rekomendasi penting ya, karena di Indonesia sendiri kita memiliki sampai 5.000 lebih desa-desa yang berada di pesisir pantai, gitu ya. Ini menjadi rekomendasi penting bagaimana penyiapan laut bisa digunakan sebagai wilayah pesisir yang harus dipahami, kemudian juga diamati dan dapat diprediksi, di mana kalau kita lihat masyarakat itu dapat berinteraksi dengan laut sebagai mata pencarian dan hidup mereka, gitu ya, tanpa harus takut, gitu ya, terhadap bahaya pesisir yang artinya salah satu tsunami, gitu ya. Jadi bagaimana masyarakat pesisir itu memiliki suatu kesadaran, memiliki suatu pengetahuan dan juga kesiapsiagaan serta keterampilan dan juga kemampuan untuk menyelamatkan diri, gitu, jika terjadi keadaan darurat, yaitu bila terjadi tsunami ataupun bencana pesisir lainnya. Ini salah satu rekomendasi penting yang perlu kita terapkan, salah satunya di Indonesia. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian di sini Tsunami Ready itu merupakan masyarakat tangguh tsunami, gitu ya, merupakan bagian dari sistem peringatan dini dan juga program yang berbasis pada kinerja masyarakat, gitu ya. Di mana kalau kita lihat bahwa sistem peringatan ini itu dalam menghadapi suatu bencana menjadilah sangat penting, gitu ya. Nah, diharapkan ini dapat dikembangkan suatu upaya-upaya dan program kolaboratif yang tepat, gitu ya, dari para pemangku kepentingan. Di sini ada pemerintah, kemudian tokoh masyarakat, gitu ya, termasuk Badan Penanggulangan Bencana, gitu ya, untuk mengurangi terjadinya dampak bencana alam bagi masyarakat, gitu ya. Nah, harapannya adalah bagaimana masyarakat tangguh tsunami ini itu dapat merespon, gitu ya, mendapat informasi dengan cepat dan tepat. Jadi kesiagapan, terus kemudian kecepatan dan reaksi massal diperlukan karena waktu yang sangat sempit, gitu ya. Karena biasanya ketika terjadi suatu peristiwa penting, gitu ya, misalnya tsunami, maka waktu dimiliki untuk menyampaikan informasi sangat sempit, gitu ya. Jadi dan ini diperlukan suatu respon dan juga peringatan dini yang disampaikan dengan waktu yang cepat, gitu ya, sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan informasi, sigap bertindak dan mempunyai waktu yang cukup untuk merespon informasi tersebut, gitu ya. Nah, ini merupakan merupakan salah satu hal penting dalam pembangunan Tsunami Ready, yaitu bagaimana kinerja masyarakat terukur, gitu ya, terukur adanya kolaboratif
bagi semua pemangku kepentingan yang ada di daerah tersebut. Nah, ini menjadi latar belakang gitu ya. Jadi latar belakang kita yang pertama adalah bahwa sistem peringatan ini tidak menjamin penyelamatan jiwa. Ya kita tahu sendiri bahwa Indonesia sudah memiliki, mungkin bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia juga sudah memiliki sistem peringatan dini, tapi juga tidak menjamin bahwa itu dapat menyelamatkan jiwa manusia gitu ya. Kemudian juga adanya suatu resiko yang akibat adanya kehilangan atau harta benda masyarakat. Ini merupakan satu ikutan dari suatu bencana. Kemudian adanya rantai protein yang lemah dan lemah dan terputus. Kadang-kadang kita lihat bahwa rantai peringatan itu tidak sampai ke masyarakat gitu ya. Kadang juga ketika sampai ke masyarakat itu tidak ada arahan lebih lanjut pada masyarakat gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat masih ada kurangnya dan tidak fokusnya kesiapsiagaan pada masyarakat dalam menghadapi tsunami. Kemudian juga kalau pada suatu event tertentu misalkan dalam tsunami jarak dekat gitu ya. Jadi kapasitas dan kesiapan masyarakat itu sangat penting untuk memampukan evakuasi mandiri. Nah, inilah yang menjadi latar belakang mengapa pembangunan masyarakat tangguh menjadi penting gitu ya, bahwa alat kemudian bahwa alat yang ada pun kemudian juga masih lemahnya mata rantai peringatan dini yang ada, kemudian masih kurangnya kapasitas dan kesadaran masyarakat. Ini menjadi latar belakang bagaimana kita membangun tsunami ready masyarakat Sanggu-Sami sebagai masyarakat pesisir yang terdampak langsung pada bencana tsunami ataupun bencana pesisir lainnya. Kemudian kita lihat di sini adalah bagaimana kita kemudian membangun tsunami ready mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama adalah membangun suatu jejaring gitu ya. Jadi di sini kita tsunami ready ini tujuan manfaat adalah kita membangun suatu jejaring, kita membangun suatu kolaborasi, komunikasi sama elemen kebencanaan, sama komunitas kebencanaan di seluruh dunia dalam upaya kesiapsiagaan. Ini menjadi penting gitu ya, menjadi jejaring. Karena melalui kegiatan Tsunami Ready Community yang digagas oleh UNESCO, terbentuklah jaringan komunikasi, jaringan kolaborasi ya, sama komunitas kebencanaan dalam bagaimana menjalin suatu kesiapsiagaan, preparedness terhadap bencana tsunami atau bencana pesisir lainnya. Kemudian juga yang kedua adalah bagaimana kemudian memiliki standar operasional prosedur gitu ya, melalui tindakan-tindakan yang mungkin kan dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya, bahwa organisasi kemudian masyarakat itu mampu menanggapi suatu situasi bencana gitu ya, secara tepat guna untuk mengurangi kerugian harta benda dan korban jiwa. Maka di sini perlu suatu standar kesiapan yang tinggi, yang adanya SOP dan juga adanya rencana kedarurat yang dimiliki gitu ya. Dan melalui kegiatan ini nanti akan ada terfokus bagaimana SOP itu kemudian diciptakan, kemudian bagaimana rencana kedarurat itu rencana kemudian dibuat sebagai acuan memiliki standar kesiapsiagaan yang tinggi sehingga nanti bisa mengurangi korban jiwa dan juga harta benda. Kemudian juga terstruktur gitu ya. Jadi diharapkan bahwa komunitas itu dapat melakukan suatu upaya mitigasi dan tindakan yang telah disusun secara berurutan. Gitu ya. Kemudian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh UNESCO dalam 12 indikator tsunami ready. Gitu ya. Jadi masing-masing ketika melakukan suatu tindakan, melakukan suatu upaya kesiapsiagaan, itu secara terstruktur gitu ya, secara berurutan, ada ketentuannya, ada SOP-nya. Nah, kemudian diterjemahkan dalam 12 indikator tsunami ready gitu ya. Nah, disesuaikan dengan 12 indikator tsunami yang ditetapkan oleh UNESCO. Kemudian juga bagaimana kemudian tsunami ini menjadi sistematis gitu ya. Jadi masyarakat dalam merumuskan suatu tindakan memiliki sistem yang terencana gitu ya, jadi terencana, menyeluruh, kemudian dia terpadu, serta terorganisir gitu ya, sesuai indikator tsunami ready yang telah ditetapkan gitu ya. Jadi tidak asal jalan. Kemudian juga berbasis ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, artinya gini, bahwa masyarakat gitu ya, dalam melakukan suatu upaya kesiapsiagaan itu memiliki suatu pengetahuan, memiliki suatu kapasitas gitu ya, suatu kapasitas yang mendukung dalam melakukan suatu tindakan. Jadi jangan sampai gitu ya, jangan sampai ketika komunitasnya melakukan tindakan yang alih-alihnya yang intinya adalah ingin melakukan suatu penyelamatan jiwa gitu ya, malah memperburuk keadaan gitu, jangan sampai. Tapi masyarakat yang memiliki suatu pengetahuan dan kemampuan serta kapasitas ya dalam melakukan upaya kesiapsiagaan ya, seperti itu.
Kemudian juga kita melihat bahwa masyarakat itu bukan sebagai subjek, ya sebagai wisata bukan juga sebagai subjek bukan sebagai objek. Artinya bahwa masyarakat ditetapkan sebagai pelaku kesiapsiagaan dalam melakukan penanggulangan bencana. Gitu. Kita menempatkan masyarakat itu sebagai leader, sebagai pionir dalam rangka kesiapsiagaan, gitu ya. Bukan sebagai objek, sebagai ancaman daripada kesiapsiagaan itu sendiri. Kita berharap adanya Tsunami Ready ini, ya manfaatnya adalah peran serta masyarakat sebagai pelaku kesiapsiagaan gitu ya menjadi lebih dominan terhadap wilayahnya sendiri gitu, karena mereka yang mengetahui sendiri bagaimana potensi, bagaimana kemudian ancaman, bagaimana kemudian kekuatan yang mereka miliki, mereka mengetahui sehingga mereka menjadi pelaku kesiapsiagaan, sehingga diharapkan ke depannya adalah melalui Tsunami Ready ini adalah adanya pengurangan risiko bencana, korban jiwa dan juga harta benda. Kemudian juga yang keempat adalah memperkuat kesiapsiagaan tsunami dari masyarakat pesisir. Pertama adalah meningkatkan kajian bahaya, risiko, dan evakuasi. Jadi di sini bagaimana masyarakat itu mengetahui gitu ya, ada suatu risiko, adanya risiko yang mereka hadapi ketika terjadi tsunami, jarak inundasi, dan kemudian mereka berevakuasi. Kemudian juga mereka meningkatkan kapasitas peringatan dini tsunami gitu. Mereka memiliki perangkat-perangkat gitu ya, mereka perangkat yang digunakan sebagai alat peringatan dini. Kemudian mereka punya rencana tanggap darurat, rencana kedaruratan yang harus mereka terapkan ketika terjadi tsunami, baik itu setelah terjadinya pasca kejadian bencana gitu ya. Kemudian juga mereka juga meningkatkan memperkuat juga melalui materi pendidikan gitu ya, bagaimana mereka membuat suatu brosur, membuat suatu materi dalam bentuk brosur, pamflet ataupun dalam bentuk video gitu ya, dan mereka juga mengerti atas ancaman tsunami dan memastikan adanya latihan. Jadi perlu adanya suatu penyampaian materi, kemudian juga adanya latihan yang kontinuitas yang nanti ketika tsunami itu dibangun pada wilayahnya masing-masing. Nah, ini kemudian yang selanjutnya adalah keuntungan menjadi Tsunami Ready Community adalah kita diakui secara internasional sebagai masyarakat Tsunami Ready. Ya, karena memang ini adalah digagas oleh UNESCO, artinya nanti akan nama bagi daerah-daerah, desa-desa ataupun wilayah-wilayah yang sudah mendapatkan recognition, mendapatkan pengakuan sebagai Tsunami Ready, itu dia akan mendapatkan pengawasan internasional. Kemudian juga akan menjadi contoh gitu ya, menjadi contoh praktek-praktek yang baik bagi daerah-daerah ataupun wilayah-wilayah yang memiliki potensi yang sama. Kemudian juga tentunya bagi dampak sosial, politik ini menjadi lebih baik gitu ya. Misalkan salah satunya adalah misalnya di Bali. Bali itu sekarang itu salah satunya adalah desa Tanjung Mono sudah mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat siap tsunami. Nah, ini akan membawa dampak ekonomi yang baik. Mungkin adanya turis akan memberikan rasa kepercayaan bagi para turis yang datang, kemudian juga peningkatan sosial dan politik ada di situ, gitu ya. Kemudian juga nanti masuk dalam peta global tsunami ready. Jadi nanti kalau kita cek ya di bawah ini, misalkan kita cek peta global tsunami, nanti namanya itu kayak sini Tanjung Mono itu sudah ada, gitu ya. Sudah ada desa di Indonesia, salah satu desa pesisir Indonesia yang meraih tsunami ready community. Kemudian kita memiliki juga selain keuntungan juga ada tanggung jawab di dalamnya. Salah satunya adalah menjaga tingkat kesiapsiagaan tsunami, gitu ya. Artinya begini. Jadi para komunitas itu harus menjaga tingkat kesiapsiagaan tsunami yang selama ini sudah ada di dalam wilayah mereka. Itu bisa melalui suatu tindakan pelatihan, simulasi yang dilakukan secara berkala. Kemudian juga mereka harusnya ada keberlangsungan sistem proses yang ditetapkan. Artinya gini, mereka harus memastikan, komunitas harus memastikan gitu, bahwa adanya keberlangsungan sistem dan juga prosedur yang telah diterapkan. Gitu ya, ditetapkan misalkan SOP dan rencana operasional kedaruratan, apakah telah diterapkan dan apa perlu adanya penambahan SOP gitu ya. Jadi sistem itu terus berlanjut, rencana operasional tetap berlanjut. Kemudian setiap indikator tsunami perlu dilakukan dipelihara dan juga dikelola. Jadi contohnya seperti ini, Pak. Bapak Ibu semua, misalkan pada indikator 1, nanti saya sampaikan indikator 1 terkait dengan peta rawan tsunami gitu ya. Jadi masyarakat itu perlu memeriksa dan juga memantau apakah peta rawan tsunami yang ada di daerahnya itu masih berlaku gitu ya. Nah,
Memang peta rawan ini tidak selalu harus setiap tahun harus diperbarui gitu ya. Tapi jika terjadi suatu pembangunan yang besar, misalnya kalau di Yogyakarta adalah pembangunan infrastruktur baru seperti bandara gitu ya, ataupun bangunan lainnya, maka ini tentunya akan mempengaruhi juga akan bagaimana juga masuk dalam satu indikator tsunami ready gitu ya. Nah, mereka juga dari sini adanya perubahan-perubahan ini tentunya akan adanya misalkan di data ada tutupan lahan gitu ya. Nah, ini sehingga peta rawannya itu harus direvisi gitu ya melalui badan teknis yang nanti dapat memperbarui dari peta rawan tsunami tersebut. Kemudian kedua misalkan data kedua adalah informasi perkiraan jumlah penduduk yang tinggal di suatu zona tsunami misalkan gitu ya. Nah, ini perlu diupdate gitu ya secara berkala. Itu bisa dalam 6 bulan ataupun dalam 1 tahun ya. Tujuannya adalah bahwa jumlah masyarakat tertua itu terupdate setiap tahunnya. Mungkin sudah ada yang pindah, kemudian adanya peningkatan misalnya kalau daerah-daerah wisata gitu kan, biasanya kan pantai itu ada daerah wisata. Nah, tentunya di situ adanya naik pada musim wisata itu adanya kenaikan jumlah pengunjung. Nah, itu menjadi suatu kerentanan tersendiri ketika terjadi tsunami seperti itu ya. Dan juga penyusun rancangan tahun dan melaporkan kegiatan tahunan. Ini 4 tanggung jawab yang harus dimiliki oleh masyarakat tangguh tsunami. Jadi setiap tahun gitu ya. Jadi kita akan tahu setiap tahun gitu ya, komunitas masyarakat yang telah mendapatkan pengakuan sebagai tsunami ready community gitu harus melaporkan apa yang telah dicapai gitu ya, apa yang mereka capai terhadap setiap indikator kepada komite tsunami nasional gitu ya, atau sedang melalui juga UNESCO gitu ya. Dan nantinya dari laporan tersebut gitu, UNESCO itu akan meninjau setiap 3-4 tahun gitu ya. Jika komunitas ini dalam kurun waktu 3 tahun tidak menyampaikan laporan gitu ya, tidak menyampaikan laporan baik kepada komite tsunami ready nasional ataupun kepada UNESCO, maka pada tahun ketiga itu biasanya akan dilakukan review gitu ya, review. Nah, direview kembali jika memang masyarakat tidak dapat mempertahankan tingkat kesiapsiagaan yang selama ini sudah ada di wilayahnya, gitu, artinya kontinuitasnya tidak terjaga, indikator banyak yang hilang, gitu ya, akibat adanya vandalisme ataupun hal lain, gitu ya, maka pengakuan itu akan dicabut, gitu ya. Nah, tapi jika mereka menyampaikan laporan secara rutin, gitu ya, komunitas menyampaikan secara rutin, gitu ya, maka pada tahun keempat itu akan dilakukan review, ya, akan review kembali. Nah, ketika mereka itu ketika direview kembali, untuk dapat memperpanjang masa pengakuannya, bahwa masyarakat ini tetap menjaga dan mempertahankan indikator dan juga kesiapsiagaan di wilayahnya, ya, gitu. Oke, jadi gitu Pak. Jadi ini adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh masyarakat tangguh. Jadi memang selama ada pengakuan tidak hanya enak-enak saja, tapi yang menyampaikan laporan perkembangan bagaimana mereka melakukan suatu kegiatan secara rutin, kemudian mereka melakukan perbaikan SOP atau perbaikan rencana kedaruratan secara berkesinambungan. Nah, itu dilaporkan setiap tahunnya, gitu ya, untuk mendapatkan terus menjadi monitor atau ini menjadi salah satu tugas daripada komite tsunami ready nasional. Nggak mau. Ya. Oke. Nah, ya selanjutnya adalah kita melihat di sini adalah bagaimana suatu tsunami ready community menjadi suatu komunitas, ini suatu ekosistem masyarakat gitu ya. Nah, artinya kalau kita melihat dari gambar ini adalah bahwa tsunami ready itu merupakan suatu ekosistem, yaitu ekosistem suatu lingkup ekosistem yang semua komponennya yang tinggal di adalah tersebut merupakan menjadi satu kesatuan gitu ya, termasuk di situ adanya manusia, kemudian adanya termasuk dengan berbagai macam kegiatannya gitu ya, kemudian unsur-unsur pemerintah, kemudian ada usaha di sana, ada industri, fasilitas umum seperti sekolah, hotel, rumah sakit, dan fasilitas lainnya. Ini menjadi suatu ekosistem dalam pembangunan tsunami ready gitu ya. Bagaimana kemudian ini menjadi suatu kesiapan gitu, menjadi suatu kesiapan karena kan biasanya di daerah-daerah pantai gitu ya, daerah pantai kalau kita lihat itu kan banyak sekali dibangun fasilitas umum seperti perhotelan. Nah, itu bisa menjadi suatu bagian daripada pembangunan tsunami ready dalam hal pengurangan risiko bencana gitu ya. Kemudian juga ditinjau apakah batas wilayahnya, bagaimana batas wilayah administrasi wilayahnya, kemudian
bagaimana karakteristiknya, apakah dia merupakan suatu lingkungan pedesaan atau perkotaan yang padat dengan penduduk. Nah ini menjadi suatu ekosistem masyarakat tsunami ready yang di dalamnya ya semuanya bukan hanya manusia tapi juga semua unsur, semua komponen di dalamnya itu menjadi suatu ekosistem dalam pembangunan tsunami ready gitu ya. Semuanya ditelaah, semuanya apa memungkinkan fasilitas yang ada di sana, misalkan rumah sakit atau hotel atau bandara bisa digunakan sebagai tempat evakuasi bagi masyarakat ketika terjadi tsunami gitu ya. Ini menjadi satu kesatuan nanti tercantum dalam 12 indikator tsunami ready. Nah, ini yang tadi sampaikan. Jadi ada 12 indikator tsunami ready gitu yang ditetapkan oleh UNESCO gitu ya. Nah, untuk mendapatkan pengakuan dari tsunami ready UNESCO, maka komunitas itu atau desa atau masyarakat itu harus memenuhi 12 indikator. Di mana 12 indikator ini dibagi dalam tiga penilaian besar atau mulai identifikasi. Ada 3 indikator yaitu memiliki peta bahaya tsunami, kemudian juga dia harus punya peta bahaya tsunami gitu ya. Karena kalau tidak mungkin dia tidak punya peta bahaya tsunami, mereka tahu ancaman yang ada di wilayahnya. Kemudian juga mereka punya informasi perkiraan jumlah orang yang berada di wilayah bahaya tsunami. Itu baik itu pendatang, baik itu warga tetap, baik itu pedagang ataupun nelayan yang datang ke situ, mereka harus punya informasi misalnya setiap tahun tuh ada berapa jumlah nelayan yang datang ke wilayahnya atau ada pengunjung yang datang ke wilayahnya gitu. Kalau nelayan kan suka berpindah-pindah tempat gitu, mereka harus mencari informasi itu. Dan itu harus terupdate setiap tahunnya. Kemudian juga mereka memiliki inventaris ya sumber daya ekonomi, infrastruktur politik yang bisa digunakan sebagai untuk mengurangi risiko bahaya tsunami. Misalkan kalau di Yogyakarta adalah Bandara Internasional Yogyakarta itu digunakan sebagai tempat evakuasi sementara. Nah, apakah di wilayah tersebut, di desa tersebut ya itu memiliki sumber daya lain ya baik itu ekonomi ataupun apapun yang bisa digunakan untuk mengurangi risiko dari bahaya tsunami gitu ya. Kemudian yang kedua adalah masalah adalah kesiapsiagaan. Mereka memiliki nggak peta evakuasi yang mudah dimengerti dan disusun. Artinya peta-peta ini gitu ya, mereka ketika terjadi tsunami masyarakat situ tahu nggak sih mereka harus lari kemana gitu. Jangan sampai mereka tidak tahu, mereka bingung, akhirnya malah tambah banyak korban jiwa. Kemudian juga mereka harus punya papan informasi publik gitu ya tentang gunanya wilayahnya. Misal kalau di pantai-pantai di Yogyakarta itu ada, ini adalah daerah ini adalah daerah rawan tsunami gitu ya. Terus mereka juga harus memiliki materi pendidikan dan kesiapsiagaan didistribusikan. Artinya mereka punya pamflet, kemudian punya apapun bentuknya gitu yang terkait materi kesiapsiagaan yang bisa didistribusikan pada masyarakat sekitarnya. Kemudian juga mereka secara kontinuitas menyelenggarakan suatu kegiatan pendidikan dan kesiapan secara rutin dan melaksanakan pelatihan tsunami secara 2 tahun sekali. Ini 5 komponen ini menjadi komponen kesiapsiagaan, indikator kesiapsiagaan. Dan juga yang ketiga adalah terkait dengan respon gitu ya. Mereka memiliki indikator rencana operasi kedaruratan tsunami. Mereka punya SOP enggak gitu secara operasional yang bisa digunakan ketika pasca terjadinya suatu bencana gitu ya. Atau sebelum terjadinya bencana, misalkan ketika terjadinya ada suatu informasi terjadinya gempa bumi gitu ya, mereka punya nggak SOP-nya, misalkan informasi ini ternyata tsunami. Nah, bagaimana mata rantai mereka bergerak gitu, informasi disampaikan ke siapa, kemudian berapa lama, itu mereka harus cepat gitu ya, mereka harus punya rencana operasi kedaruratan. Kemudian juga apakah mereka memiliki kapasitas pendukung pelaksanaan tanggap darurat tsunami, artinya apa? Mereka memiliki kemampuan gitu ya. Jadi kemampuan tadi melalui adanya tadi pelatihan pada saat kesiapsiagaan. Mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan tanggap darurat tsunami. Artinya mereka punya kemampuan, punya pengetahuan yang mereka dapatkan ketika mereka melakukan pelatihan baik itu tsunami atau pelatihan kebencanaan lainnya. Kemudian mereka memiliki yang keempat adalah mereka memiliki nggak kemampuan untuk menerima informasi gempa gitu ya, dalam bentuk apapun, dalam bentuk WhatsApp yang sekarang atau WhatsApp atau Telegram, atau mereka memiliki HT, atau mereka memiliki informasi lain yang ketika menerima informasi mereka menerima informasi dari BMKG ya. Itu salah satu misalnya mereka punya HP, misalkan mereka menginstal info BMKG. Nah, mereka punya itu bisa dijadikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menerima informasi. Kemudian mereka punya grup WhatsApp kebencanaan, mereka memiliki mereka memiliki sirine, misalkan ada sirine yang terpasang di daerahnya, ataupun mereka yang baik oleh pemerintah maupun oleh kolektif, oleh masyarakat. Juga kemudian mereka memiliki kemampuan untuk menyebarluaskan informasi gempa, gitu ya, informasi gempa atau bencana lainnya. Mereka punya nggak jejaring komunikasi, gitu ya, misalkan dari desa
itu memiliki kemampuan untuk menyampaikan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Misalnya, yang paling gampang adalah kentongan misalnya. Itu kentongan sederhana gitu ya. Ya, itu kearifan lokal yang digunakan yang saat ini mulai digunakan dalam hal kesiapsiagaan gitu ya. Jadi itu paling familiar di dalam masyarakat desa gitu. Mereka walaupun sederhana, jadi tidak semua fasilitas itu high tech, tapi bagaimana fasilitas itu kemudian bisa menyampaikan informasi gitu ya kepada masyarakat. Misalkan kalau kentongan, kalau pukul sekali 2 kali, oh ini ada kematian misalnya di desa kan gitu, atau mungkin terus menerus oh ini ada bencana kebakaran atau lain, semua punya kode-kode itu gitu ya. Jadi bagaimana kemudian desa memiliki suatu kemampuan untuk menyebarkan informasi terkait ini tsunami dalam waktu 24 jam gitu ya, baik ada di poskonya ataupun paling tidak on dati ataupun juga on call dan seperti apa gitu ya. Nah, inilah 12 indikator yang harus dipenuhi oleh masyarakat tsunami ready. Dari 12 ini akan dilakukan penilaian nantinya oleh UNESCO. Bila mereka memenuhi 12 indikator daripada tsunami ready yang telah ditetapkan oleh UNESCO, maka mereka akan mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat tangguh tsunami. Nah, ini salah satu ketika masyarakat mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat tangguh tsunami, mereka akan mendapatkan suatu sertifikat gitu ya, satu sertifikat. Dan juga adalah kemarin Tanjung Gunung tahun 2021 mendapatkan sebagai masyarakat tangguh tsunami. Jadi dia mendapatkan sertifikat dan juga mendapatkan seperti simbol ya, tanda bahwa mereka adalah sebagai masyarakat tangguh tsunami gitu ya. Namun yang harus diingat bahwa pengakuan ini itu tidak menyerahkan kepastian atau janji bahwa komunitas dapat bertindak tingkat tertentu. Artinya gini, artinya bahwa komunitas itu tidak bisa tidak menjamin gitu, menjamin mereka dapat selamat dari tsunami gitu ya. Kemudian juga tidak berarti bahwa adanya tsunami ready ini itu masyarakat atau komunitas tahan atau bisa terhindar dari tsunami. Seperti itu ya. Jadi tidak berarti bahwa mereka akan mereka seperti superhero yang bisa tahan terhadap resiko bencana tsunami, kemudian mereka akan selalu terhindar dari tsunami. Gitu ya. Kemudian juga bahwa pengakuan tsunami ready ini berarti bahwa masyarakat telah membangun suatu kapasitas, gitu ya. Mereka telah memiliki langkah-langkah yang sesuai yang indikator yang telah disepakati oleh UNESCO, gitu. Dan mereka sebagai masyarakat yang tentunya akan terus menjaga dan memastikan bahwa kemajuan tingkat kesiapan ini tetap ada sepanjang waktu ya, bukan hanya karena penilaian tapi sepanjang waktu gitu ya, karena ini akan berlaku sampai dengan nanti misalkan ada pergantian generasi. Nah, indikator ini tetap terpelihara gitu dan mereka kesiapsiagaan. Nah ini jadi tidak hanya pengakuan, namun semuanya adalah kembali pada bagaimana peran masyarakat juga dalam hal menjaga kontinuitas hasil ketika indikator-indikator telah ada di daerahnya. Nah, saya ingin masuk ke bagaimana implementasi tsunami ready community di Indonesia, gitu ya. Nah, jadi mohon maaf Pak Iksan, waktunya sudah hampir habis, mohon dipercepat ya. Oke, siap. Jadi tsunami ready di Indonesia ini digagas pertama kali BMKG tahun 2021 melalui kegiatan Sekolah 8 Geofisika, di mana di sini ada 4 tujuan yang ingin dicapai. Salah satunya adalah mewujudkan masyarakat siaga tsunami yang diakui secara internasional. Jadi semua sekolah lapang sejak tahun 2021 gitu sampai tahun sekarang juga terus menggalakkan tsunami ready, bagaimana masyarakat di desa yang ada di pesisir pantai itu mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat tangguh tsunami. Nah, ini ada desa tahun 2021 dan 2022 yang diusulkan oleh ke UNESCO, yaitu ada 8 desa, 2 di Desa Gelaga dan Desa Kemadan yang diusulkan oleh Stasiun Geofisika Sleman Yogyakarta, kemudian Desa Pangandaran, Penggarangan, Desa Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Benoa, dan Desa Kuta Mandalika dan Cilacap. Ini 8 desa yang saat ini sudah diusulkan menjadi desa tangguh tsunami ke UNESCO. Nah, ini adalah proses pengusulannya mulai dari semua digagas oleh masyarakat ya. Jadi masyarakat yang mengusulkan, kemudian dilakukan verifikasi oleh Komite Nasional Tsunami, kemudian dilakukan verifikasi akhirnya mendapatkan suatu pengakuan gitu ya. Nanti bisa dibaca langsung karena waktunya sudah mepet. Nah, ini salah satu surat keputusan nasional board yang di SK-nya gitu ya dari Dewan Pengarah Menteri Koordinator, kemudian bidang kemaritiman, bangunan, kemudian Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPB, dan ketuanya adalah Kepala Meteorologi dan Geofisika, dan beberapa anggota dari unsur pemerintah pun masyarakat. Kebetulan salah satunya tahun lalu saya di sini sebagai anggota
Komite Nasional Tsunami Ready untuk tahun 2021, dan saat ini masih belum saya masih sebagai anggota Komite Nasional Tsunami Ready. Nah, ini salah satu pendampingan tsunami ready yang dilakukan di Yogyakarta, yaitu kita bersama dengan BMKG, Sinergitas Sleman Yogyakarta, dan FRB yang ada di Yogyakarta melakukan pendampingan, terkait kelengkapan 12 indikator tsunami, kemudian kita melakukan verifikasi peta bahaya tsunami, kita melakukan susur jalur, melakukan verifikasi peta bahaya, pengecekan rambu dan penambahan rambu, kita melakukan pengecekan tes dan TA. Jadi semua ini pendampingan kami lakukan bagaimana untuk menyiapkan masyarakat Desa Gelaga dan Desa Kemadang itu mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Nah, ini bukan tahapannya, 5 tahapan sudah dilakukan. Nah, rencananya tanggal 29 besok gitu ya. Desa Gelaga dan Desa Kemadang di Yogyakarta akan dilakukan verifikasi oleh IOTIC tanggal 29 Agustus sampai 2 September. Nanti Oktober akhir 2021 apakah berhak mendapatkan pengakuan dari sebagai masyarakat tsunami dari UNESCO. Nah, ini beberapa indikator yang sudah dimiliki oleh masyarakat Desa Gelaga, gitu ya. Salah satunya seperti ini. Nah, ini ada contoh-contoh 12 indikator yang ada di desa tersebut. Kemudian juga ini 12 indikator tsunami ready desa yang ada di Kemadang. Jadi sudah memenuhi persyaratan, hanya sebagian kecil indikatornya, masih banyak indikator lain, bahkan tidak muat. Jadi saya hanya menampilkan beberapa contoh 12 indikator tsunami ready yang dimiliki oleh Desa Kemadang dan juga Desa Gelaga. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa pengetahuan buat Bapak Ibu semua. Saya kembalikan ke moderator Bu Yohana. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iksan. Terima kasih atas paparannya yang sangat luar biasa dan sangat menarik. Selanjutnya, mari kita simak pemateri berikutnya dari stasiun BMKG Stasiun Geofisika Sleman, Yogyakarta. Pemateri kedua yaitu Bapak Bambang Sunardi. Kami persilahkan untuk memaparkan paparannya, Pak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, mohon izin, ini saya kebetulan kondisi di lapangan, yang mohon maaf nanti kalau ada ketidaklancaran koneksi internet, ya. Mohon izin untuk share screen ya. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, senang sekali pada kesempatan siang hari ini, pagi menjelang siang ini, saya diberi kesempatan untuk dapat berdiskusi bersama terkait dengan tema yang akan disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kebetulan tema yang saya dapat terkait dengan potensi gempa bumi dan tsunami di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun karena ini adalah forum kita sampaikan juga dalam forum peneliti APIK ya. Nanti mungkin sebagian saya juga memberikan gambaran terkait dengan penelitian terkini yang sedang kita lakukan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini kurang lebih outline dari bahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan tektonik aktif wilayah Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sadari kenapa sih kita sering mengalami gempa di wilayah kita ya, atau kalau kita tinggal di wilayah Jawa, wilayah Jogja, kita sering mengalami gempa itu kira-kira kenapa? Nah, jawabannya karena memang kondisi Indonesia itu terletak pada ini ya, pertemuan antara 4 lempeng utama di dunia, antara lain adalah lempeng Indo-Australia, kemudian lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Filipina. Kondisi tersebut yang menjadikan Indonesia itu akan bencana geologi antara lain gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kemudian juga erupsi gunung berapi, dan lain-lain. Terkait dengan sumber gempa yang berpotensi di wilayah Indonesia, Bapak Ibu sekalian, Pusat Gempa Nasional tahun 2017 telah mengeluarkan buku peta bahaya dan sumber gempa bumi di Indonesia. Pada dasarnya atau pada garis besarnya dari buku tersebut kita bisa mengklasifikasi terkait dengan sumber gempa yang berpotensi di wilayah Indonesia itu dibagi menjadi sumber gempanya itu terbagi menjadi segmen megatrust, kemudian juga segmen sesar-sesar yang ada di darat. Segmen megatrust itu berada mulai dari wilayah Aceh, kemudian Sumatera, bagian
Timur, kemudian lanjut ke Jawa, kemudian Nusa Tenggara, kemudian juga ke Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ada setidaknya 13 segmentasi zona megatrust yang telah telah dikarakterisasi oleh para pakar di Pusat Gempa Nasional. Kemudian kalau kita bicara terkait dengan sesar-sesar yang ada di darat, ini hasil penelitian atau hasil yang telah dilakukan oleh Pusken itu kurang lebih terdapat 295 sesar aktif yang ada di Indonesia, kemudian 31 diantaranya ada di Pulau Jawa. Nah, ini yang menjadi konsentrasi kita, khususnya peneliti-peneliti yang ada di wilayah Jawa dan sekitarnya. Kemudian terkait dengan generator gempa, ya Bapak Ibu sekalian, generator gempa di wilayah daerah istimewa Yogyakarta secara umum itu berasal dari eksistensi zona subduksi di selatan Jawa ya. Ya, kalau kita lihat peta gempanya atau sumber gempa itu segmen yang paling dekat dengan wilayah Jogja dan sekitarnya itu adalah segmen Megatrust West Central Java dan segmen Megatrust East Java. Masing-masing segmen tersebut memiliki potensi magnitudo maksimum sebesar 8,7 ya. Namun untuk wilayah DIY skenario gempa terburuknya dinaikkan menjadi 8,8 ya. Ini berdasarkan hasil FGD perencanaan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta tahun 2017. Harapannya dengan menaikkan atau mempertimbangkan magnitudo 8,8, ketahanan infrastruktur akan melebihi magnitudo maksimum yang telah ditetapkan oleh Pusken tahun 2017. Generator gempa yang kedua itu berasal dari zona sesar yang ada di darat. Nah, zona sesar yang paling dekat dengan wilayah daerah istimewa Yogyakarta itu yang sudah terkarakterisasi dengan baik itu adalah sesar opak atau patanopak yang memiliki ciri pergerakan geser atau strike slip sinistral. Kemudian sesar-sesar lain yang ada di sekitar DE yang menunjukkan indikasi aktif namun belum dipelajari dengan baik, antara lain sesar Progo ini yang berada di sebelah barat sesar opak, jadi sejajar dengan sesar opak nanti, namun posisinya lebih ke arah barat. Kemudian sesar Grindulu yang ada di sebelah timur, kemudian juga sesar Batu Agung. Ini masih indikasi aktif namun belum dipelajari dengan baik atau belum terkarakterisasi dengan baik, sehingga belum masuk dalam sumber gempa yang dikeluarkan oleh Pusken tahun 2017. Bapak Ibu sekalian, sumber gempa yang kadang kita lupakan itu ada dua. Yang pertama itu outer-rise. Jadi outer-rise itu apa? Outer-rise adalah sumber gempa di luar zona subduksi. Jadi kalau kita lihat posisi outer-rise adalah di sini, kemudian megatrust ini adalah posisinya di sekitar ini. Kemudian sumber gempa yang kedua yang kadang kita lupa adalah sumber gempa terkait dengan intraslab zone atau Benioff zone. Nah, outer-rise ini pernah terjadi di sekitar wilayah Jogja atau di selatan Jogja, dan itu relatif besar waktu itu ya, dengan kekuatannya sehingga memberikan dampak yang signifikan juga. Di samping ini tadi, di samping ada zona subduksi, kemudian ada zona Benioff, kemudian juga ada outer-rise zona, kemudian kita juga memiliki sumber gempa yang berasal dari sesar aktif yang berada di laut yang dapat memicu gempa-gempa intraplate, posisinya kurang lebih di sekitar ini. Nah, ini adalah kegempaan di sekitar wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Saya plot dari tahun 2009 hingga 2021 ini setidaknya ada 4 zona aktif kegempaan di wilayah DIY. Yang pertama itu di ini selatan Cilacap, kemudian selatan Gunung Kidul, kemudian selatan Pacitan, dan zona yang ada di darat yaitu di sekitar sesar opak. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat jumlah kejadian gempa bumi ini dari tahun 2016 hingga tahun 2021 itu mengalami kenaikan, utamanya mulai tahun 2020 ini seiring dengan penambahan jaringan seismograf BMKG. Kemudian kita jika melihat jumlah gempa bumi dirasakan juga mengalami kecenderungan untuk mengalami kenaikan tiap tahunnya Bapak Ibu sekalian.
Sehingga dari potensi kejadian yang cenderung meningkat tersebut mendorong kita BMKG membuat rekomendasi ke pemerintah daerah untuk agar upaya mitigasi segera ditingkatkan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita fokus ke sesar opak, ini adalah data kegempaan tahun 2009 hingga 2021 yang saya plot. Kita lihat ini data dari Ibu Ayu yang kebetulan sedang mengambil S3, ini juga melakukan plotting terkait dengan seismisitas di sekitar opak tahun 2009 tahun 2021. Dapat kita lihat di sini ada kenaikan mulai tahun 2019 seiring dengan penambahan stasiun yang dilakukan oleh BMKG. Kemudian kalau kita lihat di tahun 2002 saat ini catatan dari mungkin bulan Juli kemarin sudah ada 50 kejadian gempa lebih ya di sekitar sesar opak. Nah, sejarah gempa yang signifikan yang terjadi di wilayah Jawa Tengah dan DIY mungkin ada beberapa. Yang pertama itu kejadian gempa tahun 1840. Ini memberikan dampak di Kebumen, Purworejo, Bantul, Solotigo, Demak, Semarang, Kendal, dan Banjarnegara dan sekitarnya. Kemudian gempa yang mirip-mirip tahun 2006 adalah gempa tahun 1867. Ini juga menyebabkan ribuan rumah rusak dan lebih dari 500 orang meninggal. Jadi ini mirip-mirip posisinya atau lokasinya di sekitar sesar opak seperti kejadian tahun 2006. Kemudian juga kejadian gempa merusak tahun 1943 dan yang belum lama mungkin ya masih kita ingat adalah kejadian gempa 27 Mei 2006 yang mengakibatkan lebih dari 6.000 orang meninggal dunia. Terkait dengan sejarah gempa di zona megatrust, ini ada beberapa yang besar yang tadi saya sebutkan, salah satunya yang outer-rest tadi ya di posisi sini. Kemudian ada gempa juga tahun 94 itu di selatan Banyuwangi ya, ini menyebabkan tsunami. Kemudian 2006 itu di Pangandaran ini juga membangkitkan tsunami. Kemudian 2009 ini di selatan Tasikmalaya ini menimbulkan tsunami tapi relatif kecil ya. Kira-kira gambaran terkait dengan sejarah gempa di zona megatrust atau subduksi di Pulau Jawa adalah catatan-catatan yang kita catat kurang lebih ada 12 ini ya, dengan magnitudo yang relatif signifikan atau besar. Kemudian terkait dengan skenario, jadi kalau kita terkait upaya mitigasi, biasanya kita akan setelah mengidentifikasi sumber gempa, kita akan melakukan atau memperkirakan dampak. Dampak itu bisa kita buat atau kita skenariokan. Misalkan untuk sesar opak, kita skenariokan dengan kekuatan maksimumnya 6,6, kemudian epicenternya berada di tengah-tengah patahan opak dengan koordinat 110,41 dan minus 7,88. Ini adalah kira-kira dampak yang akan terjadi di wilayah Yogyakarta. Kurang lebih Bantul akan mengalami intensitas atau dampak intensitas di Bantul itu antara 6 hingga 8 mm, kemudian di kota Yogyakarta juga sama 6 hingga 8 mm, kemudian di Sleman 5 hingga 8, Gunung Kidul 5 hingga 8, Kulon Progo 5 hingga 8, kemudian daerah-daerah Jawa Tengah berkisar antara 4 hingga 6 mm. Ini kurang lebih seperti itu. Nah, apabila kita detailkan untuk Kabupaten Bantul misalkan di 17 kecamatan, kita bisa lihat skala MMI-nya berkisar antara 6 hingga 8 MMI, kemudian kerusakan atau dampak kerusakan itu adalah kerusakan sedang hingga berpotensi kerusakan berat ya, dengan skala dampak antara 5 hingga 6. Ini adalah gambaran kalau kita membuat skenario terkait dengan dampak dari gempa yang terjadi di sesar opak. Jadi kira-kira nanti kecamatan Jetis, Pleret, Sewon, Kota Bantul, dan Banguntapan, Imogiri, Bambang Lipuro itu, kemudian sampai Pundong dan Banda itu kira-kira intensitasnya sekitar 6 hingga 8 ya. Kemudian kecamatan-kecamatan lain berkisar dari 6 hingga 7 MMI. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau
kita beralih ke zona subduksi, zona megatrust ya. Kita bikin skenario terkait dengan skenario untuk kedua bencana ya. Yang pertama adalah skenario untuk gempa bumi, yang kedua adalah skenario tsunami-nya. Ini adalah kurang lebih gambaran terkait dengan skenario yang kita kembangkan. Yang pertama itu adalah kekuatan magnitudenya 8,8, kemudian posisinya adalah di kurang lebih seperti ini. Jadi segmen yang patah itu ada terbagi menjadi 3 fault atau 3 segmen patahan dengan kekuatan maksimumnya 8,8. Nah, ini apabila kita bikin model dampaknya, kurang lebih di wilayah Yogyakarta itu akan mengalami intensitas sekitar 7 mmi ya, sekitar 7 mmi, hampir sama dengan opak tadi, tapi lebih sedikit tinggi opak karena opak bisa mencapai 8 mmi ya. Nah, ini kurang lebih skenario-nya. Lokasinya pusatnya di 10,23 lintang selatan, kemudian di 110,39 derajat bujur timur dengan kedalaman 18 km. Nah, apabila model tadi kita kembangkan untuk bikin pemodelan tsunami, Bapak Ibu sekalian, dengan data dari data inputan, data Demnas, kemudian juga data Badnas, kemudian kita lakukan pre-processing, pengolahan batimetri, topografi, kemudian tutupan lahan, batas wilayah, dan lain-lain. Kemudian kita processing menggunakan pemkot software ya, dengan settingan parameter dan input yang setelah kita bikin dengan model tadi kekuatan 8,8, kemudian processingnya kita menggunakan GIS, kemudian data-data tambahan lain, kita bisa dapatkan ketinggian dan waktu tiba tsunami di selatan Jawa Tengah dan DIY. Ini kurang lebih estimasi waktu tiba di Kabupaten Gunung Kidul itu sekitar 24 menit, kemudian di Bantul dan Kulon Progo itu sekitar 28 menit. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian apabila kita detailkan, membuat peta bahaya tsunami dalam kawasannya lebih detail, antara lain untuk kawasan Pantai Glagah dan misalkan ini Desa Kemadang, Tanjung Sari, kita bisa lihat ketinggian tsunami atau ketinggian genangan tsunami yang masuk ke daratan itu relatif tinggi ya, berkisar antara 18 meter hingga 20 meter ya. Nah, ini menjadi salah satu upaya kita juga untuk mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami. Nah, ini adalah peta bahaya tsunami juga di Kabupaten Bantul ya. Yang sebelah kiri ini adalah di Kecamatan Gretek, kemudian yang tengah ini di Kecamatan Sanden, dan yang sebelah kanan itu di Kecamatan Serandaan. Apabila kita lihat dari dua model yang kita kembangkan ini, setidaknya wilayah Yogyakarta itu masuk dalam kawasan awas atau ketinggian tsunami lebih dari 3 meter. Jadi ini adalah gambaran tingkat ancamannya. Apabila warnanya merah itu kita klasifikasikannya sebagai tingkat ancaman awas atau lebih dari 3 meter. Kemudian yang warna oranye ini antara setengah hingga 3 meter. Ini zona siaga, kemudian yang kuning zona waspada. Apabila kita klasifikasikan, namun kalau kita bikin dalam peta, memang ini kita sesuaikan dengan legenda, dengan kedalaman atau kedalaman genangan ini berkisar untuk wilayah Bantul ini sekitar maksimal mendekati 20 atau 18 sampai 20 meter. Bapak Ibu sekalian, efek gempa bumi, sebagaimana kita ketahui adalah fenomena gempa bumi itu sangat berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar. Kemudian gempa itu juga tidak dapat kita cegah ya. Kemudian gempa itu juga belum dapat kita prediksi. Oleh karena itu strategi dari efek-efek gempa yang dapat kita lakukan adalah misalkan terjadi fault rupture kita hindari, kemudian tsunami juga kita hindari, kemudian kalau longsoran besar kita hindari juga. Likuifaksi bisa kita hindari atau bisa kita tanggulangi dengan dengan rekayasa teknis sehingga bisa mengurangi terhadap efek dari likuifaksi. Kemudian guncangan atau gerakan tanah dapat kita tanggulangi salah satunya dengan
mitigasi struktur ya, dengan membangun atau mendesain bangunan yang tahan gempa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah mungkin yang tambahan-tambahan yang terkait dengan upaya-upaya mitigasi melalui penelitian-penelitian di sekitar kawasan UPA. Yang pertama adalah kita melakukan penelitian terkait dengan kerawanan atau susceptibility dari likuifaksi sebagai dampak atau bahaya sekunder dari gempa bumi. Nah, kita mengembangkan model sedikit global ya, global gravitational model dengan harapan kita dapat mengcover wilayah yang lebih luas karena kita ada keterbatasan dalam data-data geoteknis atau data-data teknis institut tes yang dapat yang mungkin tidak seluruhnya kita dapat peroleh, sehingga kita melakukan pendekatan menggunakan model global geospasial. Salah satunya yang kita lakukan di Kabupaten Bantul ini dapat kita lihat adalah gambaran terkait dengan susceptibilitas dari likuifaksi, utamanya daerah-daerah yang berada di sebelah barat Patanopa, kemudian juga berdekatan dengan zona pantai ini yang memiliki kerawanan yang lebih tinggi. Model ini kita kembangkan dengan rumusan yang updating tahun 2017 yang menggunakan inputan data peak ground velocity atau PGV, kemudian estimasi nilai VS30, kemudian juga data curah hujan atau data curah hujan rata-rata tahunan, kemudian juga data jarak ke sungai dan jarak ke pantai. Ini kurang lebih hasil yang kita dapatkan. Ini kebetulan kemarin kita lakukan dengan mahasiswa STMKG. Kita lakukan pemetaan susceptibility likuifaksi di Kecamatan Imogiri. Kita dapat peroleh daerah-daerah yang berpotensi atau memiliki kerawanan yang lebih tinggi untuk terjadi likuifaksi. Kalau kita lihat di Imogiri ini adalah di wilayah barat yang berdekatan dengan Sungai Upak dan jalur Sesar Upak. Sementara di bagian timur relatif aman. Kemudian kalau kita lanjutkan di terkait dengan penelitian bencana sekunder likuifaksi, ini adalah salah satu contoh terkait dengan penelitian di daerah atau di Kecamatan Jetis. Nah, ini adalah penelitian yang kemarin kita lakukan di daerah Kecamatan Jetis dengan model global geospasial. Kita cocokkan dengan penelitian yang menggunakan data institut tes ya, data geoteknik, data SPT, kemudian juga data JPT. Terdapat kesesuaian antara hasil yang kita peroleh. Ini adalah hasil yang kita kembangkan dengan inputan tadi ya, VS30, kemudian PGV, kemudian juga data curah hujan rata-rata tahunan, kemudian juga jarak ke sungai dan jarak ke pantai, memiliki hasil yang bersesuaian dengan hasil penelitian yang menggunakan data-data geoteknik. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait penelitian-penelitian yang untuk memetakan atau memetakan daerah-daerah rawan gempa juga kita lakukan, ya, antara lain adalah penentuan estimasi nilai VS30 dan site class dari VS30 ini sangat mempengaruhi dari penguatan gelombang atau amplifikasi ketika terjadi gempa. Nah, ini salah satu contoh hasil dari yang kemarin dilakukan Mas Wijayanto dan kawan-kawan di Gunung Kidul dengan menerapkan gabungan metode HVSR, mikrotremor dengan MASW. Kemudian kita gabung, kita inversi, kita dapatkan perkiraan nilai VS30 yang ini sedikit berbeda dengan hasil dari USGS, jauh lebih tinggi yang kita peroleh, sehingga kita klasifikasikan menjadi site class-nya juga menjadi banyak yang berjenis kelas C atau kalau yang dari VS30 USGS banyaknya di kelas D. Kemudian kalau kita hasilkan dari penelitian inversi mikrotremor dan MASW kemarin, kita dapatkan kelas C ya, atau batuan keras yang lebih dominan di wilayah Gunung Kidul.
Ini sedikit berbeda dengan VS30 US gas yang di daerah-daerah tengah ini dia cenderung ke site class D atau batuan sedang. Nah, ini juga terkait dengan subsurface mapping yang kita teliti di sekitar Sesaropa. Jadi ini kebetulan penelitian kemarin kita lakukan juga dengan mahasiswa STMKG untuk melihat kondisi bawah permukaan di sekitar Sesaropa. Jadi ini Sesaropa kita cross section, kemudian kita lihat dengan inversi mikrotremor, kita petakan nilai VS-nya, kemudian kita bikin mappingnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada kelihatan ada pola patahnya yang itu dapat tercermin dari cross section 2 dimensinya maupun dari pembalian nilai kurva VSR-nya. Kurang lebih seperti itu. Dan apabila kita kita gabungkan, kita dapatkan hasil kelurusan terkait dengan Sesaropa. Namun ini sedikit berbeda dengan hasil dari Pusken yang kita peroleh berdasarkan hasil inversi mikrotremor ini sedikit lebih ke timur dari yang Sesaropa yang versi Pusken, jadi agak sedikit bergeser ke timur. Yang merah-merah ini adalah Sesaropa versinya Pusken, sementara yang hitam ini adalah Sesaropa versi hasil inversi mikrotremor. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga hasil penelitian terkait dengan subsurface mapping di sekitar Patanupa untuk meneliti terkait dengan frekuensi dominan, kemudian VS30 juga site class-nya. Intinya dari penelitian-penelitian ini harapannya kita dapat dimanfaatkan dalam program mitigasi, yang pada prinsipnya program mitigasi gempa itu adalah melalui 3 tahap ya. Kalau kita dapat gambarkan, yang pertama itu adalah mengidentifikasi sumber gempanya, kemudian yang kedua adalah memperkirakan dampak atau membuat skenario dampaknya, kemudian yang ketiga adalah kita memperkirakan potensi kejadiannya atau kira-kira kejadiannya itu berapa lama, dalam waktu berapa lama. Nah, lewat ketiga langkah ini kita juga bisa membuat seismic hazard assessment atau seismic hazard analysis, sehingga kita dapat memperkirakan tingkat guncangan di batuan dasar maupun di permukaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sekitar Patanupa atau Sesaropa juga kita masih berlanjut penelitian terkait dengan prekursor gempa, yaitu prekursor gempa itu adalah penelitian tanda-tanda sebelum kejadian gempa. Jadi parameter fisik apa yang berubah sebelum terjadi gempa, ini yang kita pelajari. Dan kebetulan ini adalah data-data yang kita dapatkan dari stasiun prekursor kita yang ada di Piungan dan Pundong. Yang ini adalah 3 sensor utama yang kita tanam atau kita masukkan dalam lubang bor dengan kedalaman lebih dari 50 meter, yang di dalamnya kita masukkan sensor radon, kemudian water level dan geotemperatur. Nah, ini adalah kurang lebih hasil yang kita peroleh, yang selama ini kita lakukan. Ini adalah hasil tahun 2015 yang dapat saya sampaikan. Ada kecenderungan bahwa nilai radon ini meningkat seiring dengan peningkatan frekuensi gempa di sekitar Patanupa. Jadi ketika frekuensi gempa meningkat, nilai radonnya juga mengalami peningkatan. Nah, apakah ini menjadi tanda-tanda yang baik bagi kita untuk ke depan dapat menjadikan ini sebagai salah satu prekursor gempa? Ini masih dalam tahap penelitian sampai saat ini. Kemudian ini adalah gambaran terkait dengan geotemperaturnya, dan kemudian yang paling bawah ini adalah gambaran terkait dengan water level atau ketinggian muka air di bawah permukaan. Kecenderungan yang paling kelihatan adalah tadi adanya peningkatan konsentrasi gas radon seiring dengan peningkatan frekuensi kejadian gempa. Nah, ini adalah kesimpulan yang mungkin sedikit bisa kita sampaikan. Yang pertama itu adalah potensi bahaya gempa bumi di DIY ini berasal dari eksistensi zona subduksi selatan Jawa, kemudian juga dari zona outer rest, kemudian juga dari sesar darat atau Sesaropa. Kemudian potensi gempa bumi dari Sesaropa dengan skenario terburuk kekuatan 6,6 itu memberikan dampak 5 hingga 8 MI di daerah istimewa Yogyakarta,
Sedangkan dari zona trust dengan skenario terburuk 8,8 ini memberikan dampak di daerah istimewa Yogyakarta sekitar 7 mmi. Dan gempa bumi dapat menimbulkan bencana sekunder, baik itu tsunami, gempa susulan, likuifaksi, longsoran, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah upaya mitigasi gempa bumi senantiasa diperlukan untuk mengurangi risiko gempa bumi di masa depan. Baiklah, kurang lebih seperti itu pemaparan yang dapat saya sampaikan. Nanti dalam sesi diskusi mungkin kita bisa mengeksplor lebih banyak lagi terkait dengan topik-topik atau hal yang menarik yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Waktu saya kembalikan ke moderator Bu Johanna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Bambang Sunardi. Paparan yang sangat informatif, menarik, dan sangat memperkaya tentunya wawasan kita bersama, apalagi sebagai peneliti ya. Saya harap nantinya di sesi diskusi akan mendapatkan banyak pertanyaan yang sangat bagus. Baik, kita menuju ke pembicara yang terakhir, yang ketiga, dari rekan kami, Pak Ivan Kristianto Singgi, PhD. Silakan Pak Ivan. Ya, terima kasih Bu Yohana untuk kesempatannya. Bapak Ibu, saya mohon izin share screen. Ya, jadi ya hari ini saya akan bercerita sedikit tentang apa yang riset yang pernah saya kerjakan. Risetnya sudah dipublikasikan juga. Jadi tentang menggunakan drone untuk kita mengambil gambar pasca bencana. Jadi ceritanya kalau setelah bencana itu kita tetap perlu untuk proses evakuasinya, lalu untuk proses pengiriman bahan-bahan makanan misalnya kepada korban-korban bencana, itu kita perlu petakan areanya. Yang dipetakan itu bisa titik maupun jalan, jadi lokasi tempat tinggal orang atau tempat orang-orang berkerumun ataupun jalan yang digunakan untuk mengirimkan barang atau evakuasi. Karena itu kita menggunakan drone yang kita terbangkan, beberapa drone terbangkan secara bersamaan, lalu nanti diupayakan supaya proses pengambilan gambar dan videonya secepat mungkin sehingga kita bisa petakan cepat dan langsung mengambil tindakan. Nanti kalau Bapak Ibu tertarik bisa melihat link di bawah, publikasinya sudah ada di situ. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Yohana, sebetulnya latar belakang saya bukan murni ke bagian kebencanaan saja, tapi latar belakang riset saya dari teknik industri lebih ke arah optimasi. Jadi saya mulainya sebetulnya riset dari logistik, lalu sistem produksi, penjadwalan di pabrik, tetapi dalam prakteknya pemodelan-pemodelan seperti itu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah kebencanaan. Seperti contohnya yang saya bahas pagi hari ini adalah penentuan rute drone. Jadi bagaimana supaya drone itu bergeraknya cepat dari titik mana ke titik mana pada waktu kapan harus diterbangkan, kira-kira seperti itu. Ini sedikit mungkin penjelasan tambahan tentang latar belakang saya. Mungkin kalau nanti Bapak Ibu tertarik bisa melihat juga CV saya, bisa di-download di sini. Saya tertarik ke sekaligus tambahan sebelum saya masuk ke materi, saya mohon izin memperkenalkan topik riset. Siapa tahu nanti ada peluang kerjasama yang lain selain bahasan yang drone nanti. Jadi saya sedang menggunakan machine learning juga untuk prediksi data. Kalau tadi sempat disampaikan Pak Bambang juga, kalau menarik sekali datanya BMKG kan banyak sekali ya, dan bukan hanya saya ya, teman-teman di APIK juga yang risetnya ke arah machine learning atau artificial intelligence yang menggunakan data untuk prediksi data input, untuk memprediksi data out, menggunakan data input untuk memprediksi data output. Itu saya pikir banyak sekali senior-senior kami di APIK. Jadi siapa tahu nanti kalau bisa bekerja sama di bidang itu, kami akan sangat terbuka. Ya, saya tertarik untuk belajar machine learning, lalu mengenai penentuan rute juga. Kemarin saya coba, ini yang dulu saya sempat bahas dengan Bu Yohana sepintas di awal, tapi belum lanjut lagi, tentang prediksi kualitas udara juga dengan machine learning. Metode yang saya gunakan kalau di riset itu kebanyakan pemodelan matematis, lalu terkait juga dengan pembuatan algoritma. Jadi misalnya tadi kalau untuk mencari rute terpendek ada langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pembuatan rutenya.
lalu meta heuristik seperti genetic algorithm, menggunakan simulasi juga yang ingin saya kembangkan dalam waktu dekat bersama dengan mahasiswa adalah saya belum berafiliasi karena baru menyelesaikan postdoc, tapi saya sedang mempelajari simulasi kendaraan di perkotaan yang nantinya bisa digunakan untuk mensimulasikan kendaraan di jalan sebenarnya. Jadi bisa juga diterapkan untuk manajemen lampu lalu lintas, termasuk ke arah manajemen kebencanaannya juga. Ya, lalu ya gabungan metode dengan machine learning, metode yang di atas dengan machine learning juga menjadi ketertarikan saya. Riset saya sebetulnya latar belakangnya dari industri 4.0, jadi pada dasarnya karena data itu sebetulnya di sekitar kita sudah sangat banyak, bagaimana cara kita bisa menyaringkan data dengan baik, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan yang bermanfaat. Nah, contohnya biasanya digunakan dalam smart system ya, jadi disebutnya smart logistik dan seterusnya. Data-data yang dipakai itu bisa dikumpulkan melalui sensor, salah satunya kalau dengan drone, itu berarti kan drone bisa ada sensor untuk mengambil gambar. Bisa juga drone dipakai kalau misalnya dikaitkan dengan kebencanaan atau suhu, bisa dikaitkan dengan ada sensor suhunya di dalam drone-nya. Lalu ya dengan data yang banyak pada dasarnya itu digunakan untuk mengambil keputusan. Kalau di industri 4.0, harapannya datanya direkam secara real time, termasuk kalau di kondisi kebencanaan kan tadi disampaikan Pak Iksan juga harus cepat sekali ya, begitu bencana terjadi harus menyampaikan informasi sangat cepat. Jadi langkah kita untuk dengan data yang banyak itu harus cepat memprosesnya sehingga bisa bermanfaat dalam waktu yang singkat. Ini beberapa contoh penggunaan drone di luar negeri. Di Hamburg, di pelabuhan di Jerman, itu mereka menggunakan drone untuk mengawasi area yang tidak dapat diawasi oleh manusia. Jadi mirip sekali ya, kalau misalnya kita dengan kasus yang nanti di bawah itu, drone itu diterbangkan sangat tinggi sehingga kita bisa mengetahui kondisi jalan dengan mudah, yang agak susah diamati oleh manusia. Lalu ini contoh penggunaan image processing, jadi penggunaan gambar untuk kita mengambil keputusan yang baik. Di terminal di Montreal ini yang dilakukan adalah mereka menggunakan data CCTV, sehingga mereka bisa memprediksi jumlah penumpang dan jumlah kendaraan. Nantinya mereka akan tahu daerah mana yang macet dan daerah mana yang tidak, dan seterusnya. Ini kalau dikaitkan dengan drone nanti juga, drone bisa digunakan untuk memetakan pergerakan kendaraan pada saat evakuasi. Jadi kalau misalnya nanti dikaitkan dengan yang Pak Iksan tadi sebutkan, kita kan perlu membuat rencana evakuasi ya. Mungkin pada saat prakteknya kebencanaan, kalau kita tahu lokasi mana yang macet, kita bisa lain kali petakan ke arah yang lebih baik. Nah, ini kalau dengan menggunakan gambar, itu ada metodenya untuk secara otomatis bisa menghitung jumlah kendaraan dan memetakan kemacetannya langsung. Ya, ini sama juga kendaraan yang berjalan otomatis, itu juga pada dasarnya bisa menggunakan data yang terlihat sebenarnya, kamera dipasang di mobil bisa kelihatan, lalu bisa belajar untuk cara menyetir yang baik secara otomatis tanpa supir ya. Ini yang teman saya waktu di Amerika Serikat, saya kaget sekali karena delivery-nya mereka pakai kendaraan seperti ini. Jadi beli kopi terus di kendaraannya tahu-tahu datang pakai robot seperti ini, robotnya bisa otomatis deteksi manusia. Ini dengan menggunakan drone untuk melakukan panen ya. Jadi teknologinya juga sudah ada. Nah, ini salah satu teknologi analisa gambarnya sebetulnya. Jadi disebutnya CNN. Ini yang saya dengan tim sedang berusaha kembangkan, dan nanti di akhir saya akan sampaikan peluang kolaborasi kalau Bapak Ibu berkenan. Ya, saya masuk ke paparannya. Ini mungkin nanti banyak teknisnya, jadi saya mungkin agak skip supaya mempercepat. Jadi pada dasarnya setelah kejadian longsor atau setelah kejadian banjir, maka kita menerbangkan beberapa drone secara sekaligus ke area banjir atau area bencana ini sehingga kita bisa tahu kondisinya. Nah, tujuannya itu kalau setelah terjadi bencana, maka kita perlu tahu tadi jalur untuk evakuasinya, maka kita juga perlu
penyampaian obat-obatannya harus melalui jalur mana dan ditujukan ke area mana. Karena itu kita perlu tahu di tiap titik di jaringan jalan yang rusak itu ada orang di titik mana, berapa orang. Lalu kondisi titik-titik supply-nya rusak atau tidak, sumber-sumber supply-nya makanan, obat-obatan, dan seterusnya. Lalu jalannya bisa digunakan truk untuk mengirimkan barang-barang. Strateginya adalah ketika drone diterbangkan bisa dalam 2 ketinggian. Kalau diterbangkan dalam keadaan yang rendah, maka area yang bisa direkam atau bisa diawasi oleh drone adalah area yang sangat kecil seperti ini. Tapi ketika diterbangkan dalam ketinggian yang lebih tinggi, maka drone akan bisa mengambil gambar yang lebih luas areanya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, kalau areanya lebih kecil kan berarti titik-titik atau garis yang di bagian luarnya atau jalan bagian luarnya tidak terekam. Tapi kalau bagian yang besar ini kan lebih luas area yang terbaca. Nah, waktu kita sebelum menerbangkan drone, kita sudah tahu bahwa titik-titik mana yang perlu diawasi. Misalnya di sini kita punya titik 1, 2, 3, 4, 5 perlu diawasi, lalu ada jalan yang menghubungkan titik-titik seperti ini. Lalu tambahannya adalah ketika ketinggiannya rendah, karena dekat dengan tujuan pengambilan gambarnya, maka kualitas gambarnya tinggi. Tetapi ketika jaraknya tinggi, karena jauh dari darat, maka kualitas gambar yang diambil adalah rendah. Nah, kualitas gambar itu akan sangat penting ketika kita tahu target gambar yang diambil ya. Kalau kita mau memfoto daerah yang ada tempat tinggal orangnya, itu kan sangat penting lokasinya, karena itu kita perlu mengambil foto dari jarak yang sangat dekat. Tetapi kalau kita punya jalan raya yang sangat besar, ada jalan-jalan kecil yang tidak terlalu penting misalnya, itu bisa kita foto saja dengan kualitas yang tidak terlalu baik. Kira-kira seperti itu. Jadi dari masukannya kita sudah tahu jaringan jalannya, mana yang mau difoto dengan kualitas seperti apa, lalu keputusannya adalah mari kita menerbangkan drone seperti apa. Ini adalah salah satu contoh rutenya. Jadi kita punya 2 drone yang garis tebal, lalu garis yang tipis seperti ini. Kalau yang tebal berarti kan ini kan ada 2 ketinggian. Yang tebal ini dia ketinggian yang atas juga dia datangi, lalu ketinggian rendah dan kembali ke titik penerbangan. Kalau yang drone kedua dia di ketinggian yang rendah saja. Yang dikembangkan dalam riset ini adalah model matematisnya, lalu ada 2 buah algoritma. Ceritanya kalau model matematis itu biasanya hasil perhitungannya akan optimal. Jadi kalau tadi kan kita mau meminimasi total waktu terbangnya. Kalau kita punya 2 drone seperti ini, kita terbangkan bersamaan, dua-duanya kembali ke titik terbang, maka kita hitung jarak waktu yang paling terakhir, itu akan menjadi total waktu observasi. Setelah datanya semua terkumpul dari drone, kita baru bisa analisa sehingga kita tahu kondisi sebenarnya ya. Nah, karena itu kita meminimasi waktu terbang paling lama. Nah, itu kalau kita menggunakan model matematis, semakin banyak jumlah titik dan garis jalan yang harus kita amati, akan semakin banyak waktu komputasinya. Masalahnya kan kalau misalnya kita mau ngambil keputusannya cepat, harus cepat juga komputasinya. Karena itu kita buat algoritmanya ini diuji sehingga hasil waktunya sependek mungkin dengan hasil model matematis, tapi waktu komputasinya rendah. Kira-kira seperti itu. Lalu studi ini pentingnya karena mempertimbangkan ketinggian terbang drone yang berbeda. Jadi di penelitian sebelumnya belum banyak yang membahas tentang ini, terutama terkait dengan penentuan rute drone yang menggunakan beberapa ketinggian belum ada penelitiannya. Pada waktu ini tahun 2018 Bapak Ibu. Ini beberapa referensi yang Bapak Ibu bisa baca di paper juga. Ya, kita meminimasi waktu pengamatan. Ini tadi sudah saya jelaskan, jadi saya skip saja. Lalu yang kita amati juga adalah lama terbangnya drone itu dibatasi dengan jumlah kapasitas baterainya. Jadi ketika kapasitas baterainya habis, maka drone akan kembali. Itu juga dipertimbangkan di penelitian ini. Setelah dia kembali ke titik terbangnya, maka kalau mau diterbangkan lagi, dia harus ganti dulu baterainya ya. Itu juga diperhitungkan waktunya. Ini model matematisnya saya pendek saja, tapi saya ingin jelaskan beberapa pertimbangan yang dibahas. Jadi meminimasi waktu observasi tadi sudah, memastikan bahwa kualitas foto yang diambil untuk setiap target titik sudah terpenuhi.
yang tadi ya, kalau ada orang berarti ketinggiannya harus rendah, kualitas gambarnya harus tinggi, drone-nya tidak boleh mengamati dari ketinggian yang tinggi. Lalu setiap titik dan setiap jalan harus diamati. Ya, lalu memastikan bahwa ini ya, memastikan bahwa waktu terbangnya juga sesuai dengan jarak yang dibutuhkan, dan menghitung tadi waktu untuk penggantian baterai. Mungkin kalau hari ini saya bahasnya agak pendek daripada teknis, tapi saya sebagai akademisi yang saya kedepannya ingin usahakan lakukan adalah ini kan risetnya lebih ke arah teori ya Bapak Ibu, tapi model yang sama ini bisa digunakan untuk menyelesaikan banyak kasus termasuk di kebencanaan. Harapannya nanti di tim riset saya inginnya coding yang kita buat itu bisa sampai digunakan oleh para praktisi. Jadi kemarin saya waktu selama riset setelah S3 itu diskusi dengan beberapa perusahaan juga, kita mengembangkan algoritma sampai bisa dipakai di sistem pembuatan ban perusahaan tersebut. Ya, jadi silakan Bapak Ibu nanti kalau ingin diskusi lebih lanjut model seperti ini kita akan kembangkan codingnya sehingga bisa dipakai kalau memang sesuai. Itu tadi untuk pemodelan matematisnya, lalu ini untuk algoritmanya ada 2 jenis algoritma, sangat singkat saja. Jadi algoritma itu banyak terinspirasi dari hewan. Jadi contohnya ini firefly capung ya Bapak Ibu. Jadi satu capung itu mewakili satu solusi. Satu solusi itu total rute drone tadi ya. Kalau ada 2 drone, maka satu solusi itu rutenya full dari awal sampai akhir seperti apa. Nah, kalau rute yang bagus itu kan kalau waktunya semakin pendek Bapak Ibu. Nah, kita punya banyak sekali solusi. Bisa Bapak Ibu bayangkan kalau kita mau buat rute, gimana ya kira-kira caranya? Salah satu pendekatannya kan bisa dari orang-orang yang sudah pengalaman, dia buat saja, oh saya coba ke sini, menurut saya ini lebih pendek. Saya coba ke sini, lalu jadi rutenya. Pendapat orang lain kan beda lagi ya Bapak Ibu rutenya. Jadi rute ada banyak sekali, yang kita lakukan di algoritma adalah kita membandingkan beberapa solusi seperti itu, lalu kita cari yang paling baik. Dan dalam algoritma itu dilakukan proses pencarian, kita mengubah solusi terus sehingga semakin baik. Kalau yang di algoritma capung ini, nanti solusi yang semakin baik itu akan mempengaruhi solusi yang tidak baik, supaya akhirnya semakin pendek waktunya. Kira-kira seperti itu. Detailnya tidak saya bahas, tapi kalau tertarik silakan nanti menghubungi saya secara pribadi. Tabu Search itu metode untuk membuat beberapa solusi juga. Ini juga saya skip. Silakan bisa ditanyakan. Tapi kalau kita lihat eksperimennya, ini adalah kasus kita gunakan dengan area di Filipina. Kita gunakan data jarak yang sebenarnya, waktu penggantian baterai drone dan yang sebenarnya, sudut pengambilan kamera drone yang sebenarnya, lalu kita melakukan eksperimen dan kita lihat di sini Firefly dan Arts ini algoritmanya ternyata kesimpulannya adalah dibandingkan dengan model matematis lebih baik dan lebih cepat. Intinya seperti itu, bisa dilakukan perhitungan kira-kira untuk peta yang tadi selama kurang dari 60 detik. Jadi kita langsung bisa tahu rute drone yang lengkap untuk melakukan pengamatan seperti apa. Ya, jadi kesimpulannya adalah ketika kita melakukan pengamatan dari satu ketinggian, karena yang bisa kita amati jumlah titiknya lebih sedikit, maka waktunya lebih lama. Tapi ketika kita terbang ke ketinggian yang lebih tinggi, tentunya waktunya akan lebih lama, karena kan lebih tinggi ya Bapak Ibu. Tapi karena area yang bisa diamati lebih banyak, maka tidak perlu mengunjungi terlalu banyak titik seperti ini, dan waktu kunjungannya bisa diminimasi. Semakin cepat kita selesai melakukan observasinya. Ya, itu kesimpulan dari risetnya. Sedikit lagi yang ingin saya tambahkan adalah, ini yang kalau tadi kan drone itu saya bahas dari penentuan rutenya saja, tapi kita sedang mengembangkan untuk bagaimana cara dengan kamera kita bisa mendeteksi kondisi jalan dan seterusnya. Ini salah satu prakteknya, kita sedang mengembangkan di terminal peti kemas untuk mendeteksi kemacetan truk. Mungkin bisa dikaitkan juga nanti kalau riset di bagian evakuasi, itu kan kita perlu mengecek pergerakan kendaraan. Itu bisa dicek lewat CCTV juga ya Bapak Ibu. Jadi riset ini sebetulnya
kita sedang mengembangkan dari awal, tapi kalau ada Bapak Ibu yang tertarik untuk membantu dari sisi pengembangan model CNN-nya, untuk model image processing-nya, analisa data gambarnya, silakan nanti kita bisa diskusi. Kebetulan selama setahun yang kemarin kita diskusi dengan terminal peti kemas di Indonesia juga, sehingga bisa dapat data. Ya, dengan menggunakan data CCTV atau data foto. Ya, lalu ini ajakan secara umum Bapak Ibu, nanti karena video hari ini juga akan dipublish di website dan di YouTube CISAK, di YouTube APIK, mohon maaf. Ya, kami mengundang Bapak Ibu kalau ingin berkolaborasi untuk kita bisa berdiskusi satu sama lain. Saya rasa Pak Iksan dan Pak Bambang kental sekali dari pengalamannya di bagian praktisi. Kami di APIK mungkin lebih banyak dari sisi akademisi, dari sisi teori, tapi kita perlu untuk bisa saling mendukung dalam artian mungkin kita punya metode yang bisa membantu penyelesaian masalah. Bapak Ibu juga punya pengalaman yang sangat berarti untuk bisa kami kolaborasikan. Jadi ini saya skip karena keterbatasan waktu. Ya, selain itu kalau misalnya tertarik untuk riset, penulisan paper, diskusi paper bersama dengan saya, juga silakan bisa menghubungi saya. Detailnya nanti bisa dibaca di PowerPoint yang disampaikan. Terima kasih, Bu Yohana. Ya, terima kasih, Pak Ivan. Ya, akhirnya semua narasumber sudah selesai kita dengarkan dan sangat menarik semua paparannya. Kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab atau diskusi. Ya, bagi peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebutnya identitasnya terlebih dahulu. Nanti pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, saya persilakan. Nanti kalau ada yang ingin raise hand, menanyakan secara langsung, sambil menunggu jika ingin bertanya, saya akan membacakan terlebih dulu. Ini sudah ada pertanyaan dari Bapak Ariska Rudianto, PSGT, BMKG. Izin bertanya, ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, untuk Pak Iksan, terkait usulan kawasan tsunami ready, dijelaskan usulan dilakukan oleh BMKG dan atau BBPD. Pertanyaannya, apakah komunitas di pesisir dapat mengusulkan wilayah atau komunitas mereka sebagai kawasan tsunami ready? Bagaimana prosedur pengusulan oleh komunitas lokal tersebut? Apakah akan ada pendampingan dan support continue dari pihak terkait? Dan dalam bentuk apakah supportnya? Kemudian yang kedua untuk Pak Bambang Sunardi, pertama terkait penelitian likuifaksi. Sepengetahuan saya, likuifaksi lebih bersifat lokal dibandingkan regional. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana penelitian likuifaksi pada skala lokal? Lalu faktor-faktor apa saja yang harus diukur? Yang kedua, apakah di DIY sudah pernah dilakukan likuifaksi lokal? Metode apa yang paling efektif dan efisien untuk meneliti likuifaksi tersebut? Untuk Pak Ivan, dari penjelasan Bapak mengenai machine learning, lebih banyak mengolah, menghitung, dan menganalisis data-data image. Lalu bagaimana dengan data atau variabel non-imagery? Pendekatan machine learning seperti apakah? Kemudian data seismik umumnya bersifat time series. Pendekatan terbaik apa untuk data jenis ini dalam teknik machine learning? Terima kasih. Silakan dijawab mungkin dari Pak Iksan terlebih dulu, Pak Bambang atau Pak Ivan. Ya, terima kasih Bu Yohana. Terima kasih Pak Ariska atas pertanyaannya. Pertama adalah bahwa memang Tsunami Ready Community itu tidak diusulkan oleh BMKG atau BPD. Ya. Jadi Tsunami Ready Community itu haruslah diprakarsai oleh masyarakat desa. Ya. Jadi kalau tanya apakah masyarakat desa bisa mengajukan desa-desa, ya harus mereka yang mengajukan. Jadi memang masyarakat lah yang itu sesuai dengan arahan dari UNESCO bahwa pengajuan Tsunami Ready Community itu harus diprakarsai dari masyarakat, harus dibangun dari masyarakat, bukan dibangun oleh pemerintah ataupun pihak terkait, gitu ya. Tapi walaupun Tsunami Ready itu suatu kesatuan dari masyarakat, ada pemerintahan juga, namun usulannya harus diprakarsai,
dibangun mulai dari masyarakat, itu yang pertama. Kemudian bagaimana proses pengusulan daripada proses tsunami ready community tadi sudah saya jelaskan. Pertama adalah karena ini adalah dibangun oleh masyarakat, maka komunitaslah yang harus mengajukan permohonan, gitu. Tapi tidak langsung ke UNESCO, tetapi ada suatu komite nasional yang dibentuk oleh ketua IC ketua IC salah satunya ada Komite Nasional Ready Community. Ada Komite Nasional Tsunami Ready yang ada di setiap negara. Jadi nanti komunitas akan mengajukan permohonan ke Komite Tsunami Ready Nasional gitu ya untuk mendapatkan pendampingan. Gitu. Bahwa saya siap desa kami siap diusulkan menjadi masyarakat siap tsunami gitu ya. Nah, kemudian nanti Komite Nasional itu akan melakukan pendampingan gitu ya. Jadi nanti Komite Nasional akan melakukan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap indikator yang telah diusulkan oleh desa gitu ya. Diusulkan oleh desa, kemudian kita lakukan monitoring dan evaluasi dan sekaligus juga melakukan pendampingan gitu ya untuk melengkapi 12 indikator yang ada gitu ya. Contohnya setelah kemarin kami lakukan adalah kami gitu ya BMKG kemudian mengajak BPBD dan juga untuk melakukan pendampingan terhadap kelengkapan 12 indikator tsunami ready yang diusulkan oleh Desa Gelaga dan Desa Kemadang gitu ya. Kita melakukan pendampingan, kita melakukan monitoring, kita melihat apakah 12 indikator itu sudah lengkap atau belum atau perlu ditambahkan. Kita lakukan pendampingan, supportnya seperti itu. Kita lakukan pendampingan, misalkan di situ ternyata belum memiliki dokumen kedaruratan. Nah, kita bersama-sama gitu masyarakat, tentunya mereka sebagai mengetahui wilayahnya bersama dengan WBD, FRB setempat, mereka punya namanya forum pengurangan risiko bencana yang aktif di wilayahnya. Kita sama-sama kemudian menyusun suatu namanya dokumen rencana kedaruratan yang up to date ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan juga kemajuan perkembangan yang ada di daerah tersebut. Kita susun, kita lakukan pendampingan gitu ya. Nah, setelah itu setelah mereka melengkapi itu, maka Tsunami Ready Nasional itu akan mengeluarkan sertifikat bahwa wilayah tersebut ya, wilayah Kemadang dan Gelaga itu sudah memenuhi 12 indikator dan bisa mendapatkan pengakuan nasional sebagai masyarakat tangguh tsunami secara nasional oleh Komite Nasional. Nah, selanjutnya adalah Komite Nasional itu akan mengusulkan ke UNESCO. Jadi tidak langsung masyarakat, prakasa dari masyarakat, tapi pengajuannya tetap ke UNESCO itu melalui Komite Nasional Tsunami Ready gitu ya. Nah, setelah itu maka Komite UNESCO akan melakukan verifikasi. Dalam ini dilakukan oleh IOTIC gitu ya. IOTIC terhadap 12 indikator yang telah yang mereka terima dari Desa Kemadang dan Desa Gelaga misalnya contohnya. Nah, setelah dilakukan itu ternyata mereka memenuhi, maka mereka akan mendapatkan pengakuan. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan pengakuan gitu ya, maka tugas daripada Komite Nasional melakukan monitoring secara terus-menerus gitu ya. Jadi harus ada pendampingan terus-menerus dari Komite Nasional terhadap masyarakat desa. Jangan sampai indikator yang sudah ada itu kemudian hilang. Contohnya gitu ya, dalam forum Destana misalkan sudah ada rambu-rambu. Pernah kami melakukan pada saat melakukan verifikasi pengecekan tanda bahaya, tanda rambu itu di suatu desa, bisa di Kemadang atau di Kemadang itu ada ternyata yang indikatornya tadinya ada sudah tidak ada gitu ya, sudah tidak ada yang juga akibat vandalisme. Nah, ini perlu. Jadi setelah mendapat pengakuan, NTRW juga punya kewajiban untuk melakukan pendampingan. Nah, apa yang dilakukan selama kurun waktu setelah mendapatkan pengakuan itu harus selalu kemudian dimonitor oleh NTRB dan dilaporkan ke UNESCO. Seperti itu kira-kira. Jadi saya langsung jawab bahwa mereka bisa mengusulkan secara langsung tapi tidak ke UNESCO melalui ke Komite Nasional. Komite Nasional nanti akan melakukan pendampingan mulai dari awal sampai dengan mendapat pengakuan sampai dengan kontinuitas setelah pasca penerimaan daripada pengakuan. Itu demikian Pak Ariska. Ya, baik. Silakan disambung menjawab oleh Pak Bambang Sunardi untuk pertanyaan yang kedua tadi. Baik, terima kasih. Terkait pertanyaan yang pertama terkait dengan penelitian likuifaksi bersifat lokal dan regional, betul nih Pak. Jadi penelitian likuifaksi itu sebenarnya lebih bersifat lokal, tapi untuk kepentingan
pre dan post event serta mitigasi itu yang skala regional dan mungkin global itu juga diperlukan, karena tidak mungkin karena seluruh daerah bisa kita lakukan penelitian yang bersifat lokal karena terkaitan dengan data-data. Jadi kepentingan regional dan global, pemetaan regional dan global, khususnya regional itu lebih ke arah pre dan post event, kemudian juga terkait dengan arah mitigasi. Karena kalau kita harus melakukan studi secara lokal dengan data-data institut tes itu kayaknya tidak mungkin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan apakah di Jogja pernah dilakukan likuifaksi lokal? Ya, jawabannya ya. Jadi beberapa penelitian pernah dilakukan, termasuk tadi penelitian dari Subowo tahun 2009 itu menggunakan data SPT dan CPT ya. Kemudian yang kedua, metode apa yang paling efektif dan efisien untuk meneliti likuifaksi? Pertanyaan kedua dulu ya, bagaimana penelitian likuifaksi lokal, faktor yang perlu diukur. Jadi penelitian likuifaksi lokal umumnya menggunakan data-data institut tes ya, secara geoteknik. Jadi data-data geoteknis biasanya menggunakan data-data Subpenetration Test atau CPT. Kemudian terkait dengan metode-metode yang bisa dilakukan, bisa jadi kita bisa menggunakan metode SEED, kemudian bisa menggunakan metode Zat-Idris, metode Idris-Bollinger, atau metode dari Japan Real Association ya. Kemudian yang diukur tentu saja di samping parameter kekuatan gempa, nilai PGA, PGV, misalkan juga faktor FC-nya, kemudian juga tegangan efektif tanahnya, detail alur detail terkait dengan hal tersebut biasanya bisa diperoleh dari nilai-nilai tes atau dari nilai-nilai tes geoteknik seperti short penetration test atau CPT ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu tadi yang di Jogja apakah pernah dilakukan likuifaksi lokal? Iya, kayaknya ini beberapa pernah dilakukan, termasuk penelitian Subowo tadi yang tahun 2009 itu menggunakan data SPT dan CPT. Kemudian beberapa kalau di Jogja saya baca beberapa referensi itu dari UGM, kemudian juga dari UII ya, yang dari teknik sipil UII juga pernah melakukan studi likuifaksi secara lokal. Kemudian terkait dengan metode yang paling efektif dan efisien dari beberapa referensi memang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya, sehingga ini yang dari beberapa studi ini harus case per case ya. Dari beberapa referensi yang saya baca, kalau yang di daerah Bengkulu itu menyimpulkan bahwa metode-metode yang lebih efektif itu adalah metode Idris-Bollinger ya, itu yang lebih efektif. Namun ini bisa jadi tidak berlaku juga untuk daerah lain. Nah, ini mungkin perlu penelitian yang lebih lanjutnya, karena bisa jadi metode yang dianggap di sana lebih baik belum tentu di daerah yang lain lebih baik juga. Jadi keterbatasan dari penelitian yang membandingkan berbagai metode itu yang juga menjadi kendala untuk menyimpulkan. Tapi untuk jawaban yang ini saya agak belum bisa memastikan metode yang mana yang paling efektif dan efisien. Mungkin nanti dari beberapa peserta dari geoteknik mungkin bisa memberikan gambaran yang lebih detail terkait dengan pertanyaan yang ketiga ini. Terima kasih. Demikian saya kembalikan ke Bu Yohana. Matur nuwun. Iya, matur nuwun Pak Bambang. Untuk pertanyaan terakhir kepada Pak Ivan, tapi sekalian ini Pak Ivan ada tambahan pertanyaan yang belum sempat dibacakan, masih dari Pak Ariska. Tambahan pertanyaannya, untuk algoritma yang dikembangkan terkait image drone, apakah algoritma hanya berdasar image yang diambil oleh drone saat bencana, ataukah terdapat data tambahan yang dibutuhkan? Baik, terima kasih Pak Ivan, silakan. Ya, terima kasih Pak Ariska untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, mengolah data non-imaginary bisa. Jadi saya akan izin nanti share 1-2 menit tentang
contoh perhitungan dengan data kualitas udara. Lalu untuk data seismik yang bersifat time series, pendekatan dengan machine learning-nya seperti apa, nanti juga saya jawab waktu presentasi setelah ini sebentar. Untuk yang terakhir tentang algoritma yang dikembangkan terkait image drone, apakah hanya berdasarkan image yang diambil oleh drone, atau ada data tambahan? Bisa dengan data tambahan, Pak, karena pada dasarnya jenis data apapun bisa digabungkan jadi satu model machine learning. Image pun itu nanti kan diterjemahkan menjadi angka. Angka itu nantinya akan dihitung lalu diklasifikasikan pada akhirnya. Jadi kalau image diterjemahkan jadi angka, nanti kita punya data angka hasil sensor misalnya, itu juga mau digabungkan untuk digunakan melakukan prediksi juga bisa, Pak. Saya izin share slide sebentar. Jadi ini adalah contoh dengan perhitungan dengan bukan data image. Kita punya inputnya partikel udara, angkanya berapa, outputnya adalah kualitas udara dari baik sampai buruk. Jadi ini kan berupa angka. Nantinya ini, jadi kita punya input angka seperti ini, outputnya adalah kualitas udara seperti ini sebelah kanan. Nah, kalau di machine learning itu nanti input dan output ini akan dicari hubungannya dengan menggunakan model. Modelnya ada beberapa seperti ini. Sekarang sudah umum sekali ada coding yang sudah disediakan sehingga kita masukkan input dan output saja dengan mengerti model yang kira-kira sesuai, lalu kita bisa cari akurasi yang tinggi. Jadi contohnya hasilnya adalah kalau kita punya beberapa model seperti ini, tadi inputnya partikel udara, outputnya adalah kualitas udara, ternyata waktu kita tes prediksinya bisa mencapai sekitar 80%. Ini contohnya. Mungkin nanti kalau ingin lebih detail bisa diskusi lebih lanjut. Lalu mengenai tadi data time series, pada dasarnya time series itu saya sendiri memang akan mencoba, belum praktek langsung, Pak, tapi kan itu bisa bertahap nggih, Pak. Jadi kalau kita punya waktu yang sekarang kita prediksi untuk minggu depan kita gabungkan lagi dengan data yang sekarang untuk prediksi 2 minggu lagi, itu kan bisa, Pak, ya. Jadi kita potong datanya sebelum waktu ini semuanya jadi input yang sama di model yang tadi untuk memprediksi waktu setelahnya. Jadi seperti modelnya bertahap, berulang itu bisa diaplikasikan, salah satunya seperti itu, tapi untuk lebih lanjutnya saya juga masih perlu belajar, Pak. Terima kasih, Pak. Semoga membantu, Pak. Ya, terima kasih para narasumber atas jawaban-jawabannya. Mungkin sebelum menutup acara, nanti kita ada sesi foto bersama dulu, tapi sebelumnya saya masih ada pertanyaan, saya sendiri ada pertanyaan, baik tentang TRC ya, Tsunami Ready Community. Jadi sebagai pegiat di bidang kebencanaan juga, kan kita mendengar ada Destana ya. Jadi beberapa desa sendiri itu sebenarnya telah mengadopsi Destana, misalkan di tahun 2015 dan 2017. Pertanyaannya, apakah hal itu bisa menjadi percepatan untuk pemenuhan indikator Tsunami Ready sendiri, ya? Lalu apakah di sini BMKG ini kan sebagai penyiap laporan ya sifatnya, jadi apakah juga melakukan evaluasi terhadap indikator Destana tersebut? Apakah terlihat ada kesenjangan yang terjadi di antara keduanya tadi? Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, ini kan biasanya ada relawan yang cukup aktif ya. Apakah mereka ini kira-kira apakah tidak mempunyai hambatan dalam komunikasi antara relawan dengan mungkin katakan BPPD, dengan forum PRB, dengan mungkin Satlinmas, BMKG, atau bahkan mungkin dengan BMKG sendiri? Demikian pertanyaan dari saya. Silakan Pak Iksan. Ya, terima kasih Bu Yohana. Jadi pertanyaannya apakah terkait dengan indikator Destana ya. Jadi kita ketahui memang Destana juga memiliki indikator kesiapsiagaan ya. Yang sebenarnya adalah kalau dilihat dari persamaan antara indikator Destana dengan indikator Tsunami Ready itu hampir sama sebenarnya. Hampir, cuma jumlahnya yang berbeda. Tentunya sama, ada nilai terkait juga dengan terkait juga dengan kesiapsiagaan, terkait juga dengan penilaian identifikasi, kemudian juga respon sama, semuanya sama sebenarnya gitu ya. Nah, apakah memang
desa ini menjadi percepatan di daerah desa tangguh bencana. Ya salah satu upaya yang kami lihat gitu ya, kami lihat langsung di 2 desa itu di Gelagah dan Kemadang, karena mereka pernah dilakukan di sana. Salah satu percepatan pemenuhan indikator tsunami ready memang adalah melalui kegiatan Destana yang dilakukan oleh BNPB gitu ya, yang pernah dilakukan gitu ya. Cuma memang yang menjadi masalah adalah bagaimana kesenjangan adalah menjaga kontinuitas hasil dari setelah Destana dilakukan. Ya itu yang masih agak sulit gitu ya. Artinya banyak indikator yang sudah diterapkan pada saat Destana, kemudian menjadi hilang. Tadi saya sampaikan, itu ada misalkan rambu yang kemudian sudah hanya tinggal tiangnya saja, gitu ya. Kemudian juga ada yang sudah melakukan ada proses vandalisme juga di situ, gitu. Nah, inilah jadi kesenjangannya antara indikator itu adalah bagaimana menjaga kontinuitas dari hasil setelah output kegiatan di sana dilakukan. Nah, ini harus perlu dilakukan gitu ya. Karena salah satu upaya yang dilakukan adalah memang melalui kegiatan Destana yang dilakukan oleh BNPB. Dan juga kami juga sudah melakukan namanya sekolah lapang gempa bumi gitu, sekolah lapang geofisika yang kami lakukan di 2 desa tersebut. Di situ juga melakukan percepatan indikator, adalah contohnya menambah indikator rambu-rambu evakuasi menuju tempat evakuasi, itu kami lakukan juga gitu ya. Kemudian banyak lagi Pak, banyak lagi Bu yang percepatan indikator selain dari Destana melalui kegiatan-kegiatan dilakukan oleh instansi lain seperti katanya juga di situ adalah oleh LSM misalkan, oleh NGO juga melakukan bukan hanya dari Destana tapi juga dari instansi-instansi lain baik pemerintah maupun swasta gitu ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan kedua adalah gimana Bu? Oh ya, apakah bagaimana mata rantai komunikasi ya terjalin antara komunitas tersebut? Ya sejauh ini memang kami melihat komunitasnya cukup baik ya, artinya ada rantai karena mereka sudah ada ya kan, jadi kayak di Kemadang mereka sudah punya dokumen kedaruratan gitu ya, bagaimana mata rantai mereka ketika terjadi tsunami, jadi informasi kebencanaan siapa bertindak apa gitu sampai dengan nanti ke misalkan dari BPBD, kemudian mereka informasi BPBD mereka harus melakukan apa nih gitu ya, dari pihak desa, kemudian kelurahan, apa yang dilakukan gitu ya. Mereka sudah punya mata rantai tersendiri gitu ya. Dan memang kadang masih terjadi miskomunikasi terkait dengan masih kurangnya sarana prasarana yang ada di daerah tersebut. Nah, inilah yang kemudian ya, bersama-sama kita melakukan koordinasi agar sarana prasarana gitu ya, prasarana yang dimiliki oleh desa, inventaris yang mereka miliki itu bisa dilengkapi dalam menjaga kontinuitas dari mata rantai, mulai dari pemerintah sebagai misalnya dari BMKG sebagai kultur, kemudian menyampaikan informasi sampai dengan kepada masyarakat gitu ya. Jadi mereka punya mata rantai sendiri. Kira-kira begitu Bu. Ya, terima kasih Pak Iksan. Ya, baik. Kita telah menyelesaikan sesi webinar ini dan sekarang saatnya sesi penutup. Kemudian untuk sesi penutup ini kami persilahkan Pak Ketua Umum dari APIK, Pak Tom Hartsiadari. Silakan Pak Tom Hartsiadari. Baik, terima kasih Bu Yohana ya. Pertama-tama tentunya kami ucapkan terima kasih ya Bu. Saya salam kenal dulu ya Bapak Ibu semua. Saya Tom Hart tadi Ketua Umum APIK 2022-2024. Jadi ini acara tentunya terselenggara ya atas koordinasi dari klaster, tentunya dari Pak Ivan dan Bu Yohana ya sebagai Ketua Klaster Kebencanaan, Infrastruktur Sipil, Arsitektur dan Tata Kota. Kemudian seluruh narasumber kami ucapkan terima kasih Bapak luar biasa dari Pak Ivan, Pak Iksan, dan kemudian Pak Bambang dari BMKG Stasiun Geofisika Sleman ya. Jadi banyak sekali tadi 2 jam tidak terasa ya buat saya, karena memang basic saya Pak sebagai IT ya, jadi basic saya di IT. Nah, dari penjelasan Bapak tadi seluruh narasumber gitu, saya melihat bahwa kebencanaan ini ya, itu meliputi berbagai bidang ya memang ya. Jadi maka dari itu perlunya kolaborasi gitu tentunya. Bagi saya yang bidangnya IT, tadi cukup tergambar ya, bagaimana banyaknya data BMKG dan diolah, nanti kemudian dari yang penyiapan komunitas juga ya, istilah yang baru saya ketahui gitu ya, mengenai tsunami ready community tadi ya. Nah jadi mudah-mudahan ke depannya ini Bapak merupakan awalan yang langkah berikutnya gitu ya ke depannya, bahwa ada kolaborasi antara peneliti, rekan-rekan di APIK dengan Bapak Ibu semua yang hadir di
acara pagi ini. Kami mengucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan, karena sangat bermanfaat bagi kami. Mudah-mudahan bisa terjadi kolaborasi kerjasama ke depannya, dan kemudian harapannya ini bukan acara pertama dan terakhir ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita juga bisa mengadakan acara lagi gitu ya terkait kebencanaan ini Bapak, sehingga kami gitu kan yang di sini juga bisa update kira-kira bertukar ilmu ya antara penelitian di Korea, misalnya contohnya seperti Pak Ivan dengan rekan-rekan yang ada di Indonesia. Jika ada kekurangan dari kami juga memohon maaf ya atas kekurangan yang terjadi selama proses acara ini berlangsung. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ke depannya ada kolaborasi kerjasama Bapak, Ibu semuanya yang ada hadir di sini ya. Begitu saja Bu Yohana, saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Tom Hart. Baik, sebelum menutup acara ini, mari kita berfoto bersama dulu. Pak Ivan, mohon dibantu. Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya, mohon bisa mengaktifkan videonya sejenak. Kita akan mengambil foto bersama. Pak Ivan, apakah sudah siap? Pak Ivan, masih di-mute suaranya? Siap, Bu. Ya. Baik, sepertinya semuanya sudah mengaktifkan video. Kita bisa mengambil foto untuk dokumentasi. Silakan Pak Ivan. Ya, Bapak Ibu, saya ambil ada 2 layar, nggih. 1, 2, 3. Sekali lagi layar pertama 1, 2, 3. Lalu layar yang kedua 1, 2, 3. Ya, sudah Bu Yohana, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Saya sebagai moderator sekaligus sebagai ketua klaster kebencanaan infrastruktur sipil, arsitektur dan tata kota mengucapkan terima kasih atas partisipasi yang luar biasa pada webinar kali ini. Karena webinar ini juga bukan yang terakhir, masih ada seri-seri berikutnya. Semoga apa yang kita peroleh di sesi kali ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Kami di Forum APIK juga sangat terbuka untuk melakukan kolaborasi dengan Bapak Ibu rekan semuanya yang ada di sini. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri, para 3 narasumber yang luar biasa, dan kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi. Semoga semuanya bermanfaat, dan saya selaku moderator undur diri. Kita bertemu lagi di kesempatan webinar selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih Pak semua Ivan, Bapak Pak. Ibu. Oh ya, nanti ada e-sertifikat ya, mohon diisi untuk presensi. Ada e-sertifikat yang bisa kami sediakan untuk Bapak Ibu dan rekan semuanya. Terima kasih Pak Ihsan, Pak Bambang. Ya, makasih Terima juga kasih. Pak Ivan. Iya, terima kasih. Pak Bambang. Terima kasih Pak, makasih semua. Terima kasih. Pak Tomer juga terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas. Ini saya baru cek ini, fokus banget tadi dengerin webinarnya, seru soalnya. Iya, rekamannya